Lanjutan cerita sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa bahwa mata kirinya melompat dan darahnya tampaknya mengalami perubahan tertentu yang memungkinkannya untuk menyerap energi dengan cepat. Sudah pasti bahwa kemampuan Zhao Feng untuk menyerap obat melampaui orang normal. Ini karena orang normal membutuhkan 3 kali untuk menyerap satu kantong bedak penguat tubuh. Namun, Zhao Feng hanya menyerapnya sekali dan semua energinya telah hilang. Zhao Feng merasa ngeri ketika dia berpikir bahwa 2.000 peraknya telah dihabiskan dalam waktu yang begitu singkat. Itu bagus, bahwa semua energi telah diserap olehnya. Dia merasa bahwa kecepatan pelatihan teknik dinding logam telah meningkat secara dramatis. Mutasi macam apa yang terjadi pada tubuh saya? Kecepatan penyerapan saya telah sangat meningkat. Keesokan harinya, Zhao Feng pertama kali berkultivasi dalam teknik pernapasan persimpangan udara beberapa kali, kemudian melanjutkan menggunakan bedak penguat tubuh. Hanya dalam 3 hari, teknik dinding logam telah mencapai tingkat kedua. Namun, bubuk penguat tubuh senilai 6.000 perak semuanya telah habis. 2 tingkat pertama dari teknik dinding logam tidak banyak meningkatkan kekuatan keseluruhan Zhao Feng. Kekuatannya meningkat, tetapi pertahanannya hanya meningkat sekitar 20-30%. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa fondasi Zhao Feng sangat kuat. Jika dia telah mencapai level kedua sebelum dia mencapai peringkat keempat dari jalur bela diri, maka peningkatan kekuatannya akan sangat jelas. Hanya level ketiga yang memungkinkan tubuh seseorang menjadi sekeras logam, dan memblokir senjata. Ini memungkinkan pertahanan seseorang meningkat pesat. Zhao Feng ingin mencapainya, tetapi bubuk penguat tubuhnya telah digunakan dan kecepatan latihannya dalam teknik dinding logam kembali ke kecepatan kura-kura. Uang. Zhao Feng menghela nafas. Semua tabungannya sekarang hilang. Dia sekarang bangkrut. Berpikir sampai di sini, dia mengeluarkan pil air yang dia beli beberapa hari yang lalu. Penggunaan pil udara adalah untuk memperbaiki kekuatan batin seseorang, yang banyak membantu seniman bela diri. Zhao Feng segera memakan pil itu dan mulai berkultivasi dalam teknik pernapasan persimpangan udara. Teknik pernapasan persimpangan udara begitu luar biasa sehingga kakek Zhao Yufei bahkan mengeluarkan teknik dinding logam untuk menukarnya. Dan dengan energi mental yang dia peroleh dari mata kirinya, Zhao Feng bisa berkultivasi 2 kali lebih lama dari sebelumnya, sehingga memungkinkan kekuatan batinnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Zhao Feng sekali lagi merasakan panas datang dari mata kirinya yang memungkinkan penyerapannya meningkat. Suatu hari dan satu malam kemudian, Zhao Feng menghela nafas sambil mengangkat telapak tangannya. Cahaya hijau samar berputar perlahan dalam lingkaran, itu juga membawa tekanan yang kuat dengannya. Kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat keempat tanpa disadari. Karena teknik dinding logam dan teknik pernapasan penyeberangan udara keduanya berjalan pada saat yang bersamaan, fondasi Zhao Feng mulai menjadi lebih stabil. Dia menghitung bahwa ada 6 hingga 7 hari tersisa sampai turnamen. Teknik dinding logam berada di puncak level kedua dan kekuatan batinku sebanding dengan puncak peringkat keempat. Kultivasi saya hampir mencapai puncak peringkat keempat juga. Zhao Feng mengevaluasi kekuatannya. Dengan kekuatan ini, ia memiliki peluang 40-50% untuk mencapai 3 besar. Namun, untuk menang, Zhao Han hanya memiliki 30%, serta peluang imbang 70% dengan mengandalkan kecepatan Li Floating Ferry. Tidak cukup baik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, peluang untuk menang terlalu rendah. Apakah itu untuk mengalahkan Zhao Han atau untuk mencapai 3 besar, dia harus meningkatkan kekuatannya. Namun, bertindak dengan cara normal untuk berkultivasi, kultivasi dan teknik dinding logamnya akan sulit untuk ditingkatkan. Sepertinya aku harus pergi ke Sky Cloud Forest lagi. Zhao Feng berkata setelah berpikir dalam-dalam. Dia segera mengambil kotak persegi panjang-panjang di dalam ruangan. Sebuah busur perak diletakkan di dalam kotak kayu. Busur perak ini adalah yang dibeli Zhao Feng di Sun Feather City. Hanya seniman bela diri sejati yang benar-benar dapat memanfaatkan kekuatannya. Dengan busur di tangan, Zhao Feng meninggalkan Sekte Zhao. Dia kemudian membeli beberapa item di Sun Feather City sebelum menuju ke Sky Cloud Forest. Begitu dia meninggalkan Sun Feather City, 3 bayangan melintas di gerbang kota sebelum pergi. 2 dari orang-orang berpakaian hitam ini memiliki kulit hitam dan terlihat mirip. Kakak laki-laki, anak itu mungkin akan pergi ke Sky Cloud Forest. Salah satu orang berpakaian hitam berkata dengan mendesak. Baik sekali, ini adalah tempat yang sempurna bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita. Rencana ini memastikan bahwa anak ini pasti akan mati. Kata kakak laki-laki itu penuh dengan niat membunuh. Titik. Zhao Feng bisa melatih Li Floating Ferry kapanpun dia suka saat tidak ada orang di sekitarnya. Dia seringan bulu mengambang di angin, kadang-kadang melompat ganda di udara. Akhirnya, hari ini, Li Floating Ferry mencapai level terendah. Teng. Di area terbuka ini dia merasa bebas seperti burung. Saya hanya di peringkat keempat dari jalur bela diri dan memiliki perasaan seperti itu.
Jika saya melampaui peringkat ke-9, apakah saya bisa terbang? Zhao Feng berpikir dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, Zhao Feng akhirnya mencapai Sky Cloud Forest. Hutan tak berujung tampak seperti mulut terbuka dari binatang buas yang mematikan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bagian terdalam dari Sky Cloud Forest. Yang Zhao Feng tahu adalah bahwa semakin jauh dia pergi, semakin besar kemungkinan dia akan bertemu dengan binatang buas yang mematikan. Peluang dan bahaya saling terkait satu sama lain. Zhao Feng dengan hati-hati memindai area itu dengan mata kirinya untuk mencari tanda-tanda binatang buas yang tidak dikenal. Dia kadang-kadang bertemu dengan beberapa binatang mematikan yang kuat dan terbang 30 mil. Zhao Feng mengeluarkan busur peraknya dan memasukkan kekuatan batin ke dalamnya. Tali itu mulai bergetar dengan kekuatan. Satu anak panah perak melesat menembus hutan dan mengenai babi hutan seberat 200 kek, dari jarak 200 meter. Tok, panah itu menembus mata dan kepala babi, menyemburkan darah kemana-mana. Itu berjuang untuk sementara waktu sebelum jatuh. Babi seberat 200 kek akan menjadi prestasi yang sulit jika dilawan langsung oleh para pembudidaya peringkat ketiga. Zhao Feng tidak mengambil mayat babi itu. Dia hanya melatih keterampilannya dengan busur. Target sebenarnya adalah binatang buas. Hanya dengan membunuh binatang buas dia akan mendapatkan perak yang dia butuhkan untuk sumber daya budidaya. Kekuatan busur perak ini tidak buruk. Kekuatan setiap panah setara dengan pukulan kekuatan penuh dari peringkat keempat dalam 300 langkah. Panahku juga dilapisi racun. Jika saya mengenai tempat vital, itu adalah kerusakan yang sama dengan ranker kelima. Zhao Feng sangat senang dengan dirinya sendiri. Menjadi seorang pemanah, tingkat pembunuhan dan kelangsungan hidup Zhao Feng sangat tinggi. Tepuk, tepuk, tepuk. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir target saya kali ini adalah seorang pemanah. Suara tepuk tangan terdengar dari depan. Wei Hao. Zhao Feng terkejut. Dia melihat bahwa di puncak pohon, 200 meter di luar, berdiri seorang pria kurus seperti tulang berpakaian Gary. Orang ini seperti hantu yang tergantung di pohon. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, orang akan mengira itu adalah kain lap. Melalui mata kirinya, Zhao Feng menemukan bahwa aura orang itu berkumpul dengan cara yang aneh, membuat aura itu berubah menjadi ketiadaan. Melalui inspeksi pertamanya, musuh telah mencapai peringkat kelima dari jalur bela diri dan juga telah mempelajari keterampilan yang mirip dengan teknik udara bersembunyi, serta keterampilan pelacakan lainnya. Wei Hao, hehe kau akan segera mati, apa kau tidak sadar? Pria berpakaian abu-abu itu mengejek. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang dalam waktu singkat. Namun, matanya selalu terkunci pada Zhao Feng. Tangan Zhao Feng memegang 3 panah beracun saat dia berhadapan dengan si pembunuh. Kenapa dia tidak bergerak? Zhao Feng merasa aneh. Namun segera dia mengetahui alasannya. Hahaha, nak, datanglah ke kematianmu. Beberapa ratus meter di belakangnya, 2 pria, berpakaian hitam, datang. Mereka berdua telah mencapai puncak peringkat keempat. Serangan 2 arah. Ekspresi Zhao Feng berubah. Namun, pria yang memberinya perasaan paling berbahaya adalah yang ada di depannya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya sekarang. Sebuah pisau melengkung muncul di tangan pria berpakaian abu-abu itu. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Feng berpikir mendesak. Pada saat ini, dari dalam mata kirinya, terdengar suara dentuman yang familiar. Di bawah bahaya ini, Zhao Feng sepenuhnya mendorong mata kirinya ke penglihatan maksimal dan kecepatan reaksi. Membunuh. 2 pria di belakangnya sekarang berjarak 1 atau 200 meter. Setiap tindakan mereka melambat di mata Zhao Feng. Namun, pria berpakaian abu-abu di depan berdiri diam seperti kayu, tidak bergerak sama sekali. Namun mata kiri Zhao Feng masih terkunci pada pria ini karena dia adalah yang paling berbahaya dari semuanya. 100 meter. Kedua pria berpakaian hitam itu tertawa histeris. Mereka sepertinya sudah membayangkan bagaimana Zhao Feng akan dipotong-potong. Namun, Zhao Feng masih tenang. Tiba-tiba, mata kiri Zhao Feng merasakan darah dan kekuatan batin bergerak di dalam tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Saat ini, mata Zhao Feng berkilat berbahaya saat dia meletakkan 3 panah beracun ke haluan. Ketiga anak panah itu disusun dalam posisi yang aneh, seperti segitiga yang melesat ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Saat Zhao Feng menarik busurnya, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah menjadi ejekan. Namun, ketika ketiga anak panah itu datang tepat ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketiga panah beracun ini memiliki celah kecil di antara mereka dan tidak berada dalam garis lurus. Namun, cara mengaturnya berarti dia tidak memiliki rute pelarian, dia benar-benar terkunci. Pria berpakaian abu-abu itu menggesekkan tangannya dan embusan angin mematahkan panah pertama, tetapi panah kedua datang tepat setelahnya. Jika dia ingin menghindari panah kedua dan kemudian menyerang Zhao Feng menggunakan rute terbaik, dia harus menghadapi panah ketiga.
Panah ketiga sepertinya menghitung bagaimana dia akan bereaksi. Bagaimana dia melakukan ini, pupil pria berpakaian abu-abu itu menyusut saat ekspresinya berubah menjadi syok. Jika ini semua direncanakan oleh Zhao Feng, maka ini akan sangat menakutkan. Dia adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 14 tahun. Dia tidak tahu bahwa mata kiri Zhao Feng telah menguncinya. Semuanya, termasuk detak jantung dan laju pernapasannya, semuanya diawasi dengan ketat. Zhao Feng telah menembakkan panahnya sesuai dengan perubahan tubuh lawan. Semuanya berjalan sesuai rencana. 3 anak panah telah menghentikan pria berpakaian abu-abu itu untuk beberapa napas. Tidak ada perbedaan. Kamu masih akan mati hari ini. Suara pria berpakaian abu-abu itu penuh dengan kedinginan. Namun, tindakan Zhao Feng setelah itu menyebabkan dia tercengang sekali lagi. Zhao Feng tidak lari setelah dia menembakkan 3 anak panah. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang 2 pria di belakangnya. Membunuh. Kedua pria berpakaian hitam itu juga menyerang Zhao Feng. Karena mereka berlari ke arah satu sama lain dalam garis lurus, jarak di antara mereka segera mendekat. Anak ini memiliki kemampuan perhitungan yang kuat. Pria berpakaian abu-abu itu merasa sedikit cemas. Tindakan Zhao Feng adalah cara paling sempurna untuk melarikan diri. Pertama, dia tidak langsung lari. Peluangnya untuk melarikan diri di bawah 2 kelompok orang sangat rendah. Paling tidak, Zhao Feng telah mengkonfirmasi bahwa kecepatan pria berpakaian abu-abu itu tidak akan lebih lambat dari kecepatannya, atau dia tidak akan muncul di depannya seperti hantu. Kedua, sangat sulit bagi Zhao Feng untuk menemukan titik terobosan. Setelah membandingkan ketiga orang itu, Zhao Feng berpikir bahwa kedua pria berpakaian hitam itu lebih lemah. Jika dia bisa menghabisi keduanya dengan cepat, dan kemudian berkonsentrasi pada pria berpakaian abu-abu, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Sama seperti Zhao Feng dan kedua pria itu semakin dekat. Bagaimana seorang seniman bela diri setengah langkah yang sepele akan bertarung melawan 2 peringkat 4 puncak. Pria berpakaian abu-abu itu tidak merasa mendesak. Dia tidak membutuhkan 2 pria berpakaian hitam untuk membunuh Zhao Feng. Yang dia butuhkan hanyalah menghentikan Zhao Feng untuk sementara waktu, maka Zhao Feng pasti akan mati. Membunuh. Tinju naga marah. Saat Zhao Feng bertukar pukulan dengan 2 pria berpakaian hitam, tubuhnya dengan sempurna melewati celah di antara serangan mereka. Tiba-tiba auranya meningkat drastis. Apa, orang ini adalah seniman bela diri sejati? Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu akhirnya berubah. Aura Zhao Feng jelas menunjukkan bahwa dia telah mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Tinju Zhao Feng seperti naga mengaum yang membawa cahaya hijau samar dan menabrak dada salah satu pria berpakaian hitam. Retakan, tulang-tulang di dalam dirinya langsung hancur dan dia langsung mati. Kekuatan batin Zhao Feng yang eksplosif telah mencapai puncak peringkat keempat dan tinju naga marah juga telah mencapai level maksnya. Dengan satu tinjunya dia membunuh salah satu pria berbaju hitam. Ini bukan hanya karena mereka memandang rendah Zhao Feng, itu juga karena kekuatan Zhao Feng dan perhitungan mata kirinya. Adik laki-laki, pria lain berbaju hitam berteriak dengan marah saat matanya memerah. Tinju naga marah. Zhao Feng segera menyerang pria berbaju hitam itu. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Aku akan mengirismu 10.000 kali karena membunuh adik laki-lakiku. Pedang di seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba mengeluarkan kekuatan batin yang sangat kuat saat dia dengan marah meretas ke arah Zhao Feng. Tahan dia, pria berpakaian abu-abu di belakang berteriak. Dia hanya membutuhkan orang itu untuk menghentikan Zhao Feng, tidak harus membunuhnya. Sayangnya pria berpakaian hitam itu kehilangan akal sehatnya dan menyerang dengan gila-gilaan. Zhao Feng sepenuhnya menggunakan mata kirinya untuk menemukan kelemahan lawan. Namun, waktunya terbatas karena pria berpakaian abu-abu di belakangnya mengejar. Bertarung. Zhao Feng tidak peduli tentang hal lain karena tubuhnya dengan cepat melayang dalam jangkauan-jangkauan pedang pria berpakaian hitam itu. Retakan. Zhao Feng akhirnya mendaratkan satu pukulan di bahu kiri lawannya. Meskipun lengan pria itu telah patah, dia terus menyerang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng meninjunya sekali lagi dan menghancurkan tenggorokannya. Celepuk. Pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah, mati. Zhao Feng juga telah membayar harga untuk itu. Dia telah menderita beberapa kerusakan internal karena pria itu mendaratkan pukulan terakhirnya ke dada Zhao Feng. Bagaimanapun, teknik dinding logamnya belum mencapai tingkat ketiga, yang berarti bahwa dia tidak dapat menerima pukulan langsung dari para pembudidaya dengan peringkat yang sama. Anak kecil, Anda telah bersembunyi cukup dalam. Kekuatan sejati Anda dekat dengan peringkat kelima dari jalan bela diri. Namun, kamu masih akan mati hari ini. Pada saat ini pria berpakaian abu-abu telah tiba. Ada keheningan yang mati saat keduanya saling berhadapan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Zhao Tianjian? Zhao Feng menatap pria berpakaian abu-abu itu. Dia 80% yakin bahwa Zhao Tianjian adalah dalangnya. Dia hanya memiliki satu musuh bebuyutan di dalam Sun Feather City, dan itu adalah Zhao Tianjian dan putranya.
Hahaha, tidak masalah apakah itu atau tidak karena kamu akan mati dengan cara apapun. Pria berpakaian abu-abu itu tertawa kejam dan bergerak seperti hantu. Bilah melengkung di tangannya mengiris ke arah Zhao Feng. Sua, sua, sua. Zhao Feng merasa bahwa musuh memiliki keterampilan gerak kaki tingkat tinggi dan kecepatan serangan super cepat. Hanya dengan bantuan mata kirinya dia bisa menghindari serangan ini. Jika itu adalah orang lain yang telah mencapai peringkat keempat atau kelima dari jalan bela diri, mereka mungkin sudah terbunuh. Bilah melengkung tipis di tangan pria berpakaian abu-abu itu sangat tajam. Bahkan kulit perunggu Sintong tidak akan bisa memblokirnya. Jika Zhao Feng menerima satu pukulan, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Dia juga berusaha mencari kekurangan pada musuh. Namun, pria berpakaian abu-abu itu sangat berpengalaman dan telah berada dalam banyak situasi hidup mati, jadi dia memiliki sedikit kekurangan. Keterampilan pedang peringkat tinggi, keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan batin peringkat tinggi. Semua dari mereka telah mencapai tingkat tinggi. Skill pedangnya sudah hampir mencapai level peak. Sementara Zhao Feng nyaris tidak berhasil mengelak, dia juga memperkirakan kekuatan lawan. Hasilnya membuat hatinya menjadi dingin. Budidaya pria berpakaian abu-abu telah mencapai puncak peringkat kelima dan mendekati keenam. Dengan seni bela diri tingkat tinggi, dia jelas merupakan petarung puncak dari peringkat kelima jalan bela diri. Saat pertarungan berlanjut, Zhao Feng merasa cedera internalnya menjadi lebih buruk. Aku pasti akan mati jika kita terus bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Mengapa tidak? Mata Zhao Feng bersinar saat dia memikirkan sebuah rencana. Teng! Dia tiba-tiba keluar dari pertarungan dan mendorong Li Floating Ferry dan Air Crossing Breathing Technique secara maksimal. Seketika dia berlari melewati pepohonan dan menuju ke bagian yang lebih dalam dari Sky Cloud Forest. Kali ini, karena dia mengekspos kekuatannya, Li Floating Ferry miliknya lebih cepat setengah dari sebelumnya. Kamu lari kemana? Pria berpakaian abu-abu itu berseru sambil segera mengikuti. Zhao Feng mulai tenang setelah berlari beberapa mil. Lawan, mengandalkan kultivasi dan keterampilan gerak kaki peringkat tinggi yang telah mencapai tingkat tinggi, memiliki kecepatan yang setara dengan dirinya sendiri. Saat Zhao Feng berlari, dia membuka jalan untuknya dengan menggunakan mata kirinya, dan mencoba menemukan rintangan yang dapat menghentikan musuh di belakangnya. Karena mata kirinya bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas, Zhao Feng seperti ikan di air yang berenang dengan cepat tanpa henti. Namun pria berpakaian abu-abu itu terganggu oleh rintangan itu, seperti dedaunan dan ranting. Huff, meskipun aku tidak bisa membuangmu, aku masih bisa membawamu lebih jauh ke dalam hutan awan langit dan membuat kita binasa bersama. Zhao Feng berkata dengan paksa. Dia merasa bahwa saat dia menjalankan Li Floating Ferry mengalami beberapa peningkatan. Menurut rencana Zhao Feng, ada beberapa binatang buas yang mematikan. Mengaum. Raungan binatang buas yang mematikan menyebabkan hati pria berpakaian abu-abu itu melompat. Bajingan kecil ini, penuh kebencian. Pria berbaju abu-abu itu menggertakkan giginya. Jika binatang buas itu tingkat rendah, seperti peringkat keempat, kelima atau keenam dari jalan bela diri, pria berpakaian abu-abu itu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan binatang mematikan tingkat tinggi, seniman bela diri normal bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Itu karena binatang mematikan tingkat tinggi memiliki kekuatan yang sebanding dengan master bela diri, yang seperti para tetua Sekte Zhao. Rencana Zhao Feng sangat sederhana. Untuk memimpin pria berpakaian abu-abu ke tempat-tempat dengan binatang buas yang lebih mematikan. Karena mata kirinya memiliki penglihatan super, Zhao Feng dapat dengan mudah melihat segala sesuatu dalam radius 10 mil. Ketika mereka berdua mencapai tempat di mana ada binatang buas yang mematikan, Zhao Feng akan langsung bersembunyi di sudut mati binatang itu sehingga binatang itu akan menemukan pria berpakaian abu-abu itu terlebih dahulu. Mengaum, mengaum. Zhao Feng memimpin pria berpakaian abu-abu menuju dua macan tutul darah bergaris perak. Kedua macan tutul darah bergaris perak ini memiliki wajah yang jahat. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari Raja Harimau berkepala hijau. Zhao Feng memperkirakan bahwa kekuatan macan tutul darah bergaris perak berada di sekitar peringkat kelima dari jalur bela diri. Begitu mereka memasuki wilayah macan tutul darah bergaris perak dan mengganggu mereka, Zhao Feng segera bersembunyi di antara cabang-cabang pohon dan dengan cepat menggunakan teknik udara bersembunyi untuk menghapus auranya. Teknik udara persembunyiannya telah mencapai tingkat tinggi dan sekarang bisa sepenuhnya menghapus aura seseorang, termasuk aroma serta menurunkan panas tubuh sendiri. Zhao Feng mengelak melalui dua bau macan tutul darah bergaris perak. Namun, pria berpakaian abu-abu yang mengejar di belakang, tidak seberuntung itu. Dia tidak memiliki penglihatan Zhao Feng yang bisa melihat segala sesuatu dalam jarak 10 mil. Mengaum, mengaum, kedua Silver Striped Blood Leopard menerkam ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Anak tak tahu malu, pria berpakaian abu-abu itu bersumpah.
Dia tahu di mana Zhao Feng berada tetapi dua macan tutul bergaris perak malah datang untuknya. Macan tutul darah bergaris perak memiliki kecepatan luar biasa saat mereka mencambuk cabang-cabang. Kekuatan mereka berada di sekitar puncak peringkat kelima. Jika hanya ada satu, pria berpakaian abu-abu dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi karena ada dua, itu akan sulit. Sama seperti pria berbaju abu-abu itu dipukuli oleh macan tutul darah bergaris perak. Hahaha, Zhao Feng yang tersembunyi di antara celah-celah pohon tertawa terbahak-bahak. Dengan mata kirinya yang misterius, tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Hehe, jangan salahkan aku karena membantu. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan busur perak dari punggungnya dan menempelkan 3 panah beracun padanya. Karena dia bersembunyi di dalam pohon, Zhao Feng bisa melihat pria berpakaian abu-abu itu, tetapi pria berpakaian abu-abu itu tidak bisa melihatnya. Zhao Feng tidak langsung menembak, melainkan menggunakan mata kirinya untuk menghitung rute panahnya. Setelah saya menembak, aura saya akan ditemukan oleh 2 binatang mematikan. Zhao Feng tetap tenang. Dia tidak ingin berhadapan dengan 2 leopard darah bergaris perak segera setelah dia membunuh pria berbaju abu-abu itu. Pria berbaju abu-abu itu hampir tidak bisa menghadapi 2 binatang mematikan itu, tapi dia juga menggunakan sebagian energinya untuk mengawasi trik Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang ini layak menjadi elit. Dalam situasi ini dia masih bisa menjaga kewaspadaannya. Hong, tepat pada saat ini sedikit gemetar datang dari tanah seolah-olah ada binatang besar yang datang. Si, 2 macan tutul darah bergaris perak, yang memiliki kultivasi di puncak peringkat kelima, segera bergidik dan berhenti menyerang. Mengaum, sebuah lolongan menakutkan terdengar sepanjang radius 10 mil. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa binatang buas yang mematikan, gemetar saat mendengarnya. Apa itu? Zhao Feng merasakan gendang telinganya bergetar. Hanya raungan yang membuatnya gelisah. Tidak baik, pria berpakaian abu-abu itu sepertinya menyadari sesuatu dan wajahnya langsung memutih. Pria berbaju abu-abu itu tahu lebih banyak tentang Sky Cloud Forest daripada Zhao Feng. Itu adalah, menggunakan mata kirinya, Zhao Feng melihat harimau gigi pedang bersayap 2 berwarna ungu hitam, tingginya 7 hingga 8 meter dan panjang puluhan meter, itu tampak seperti gunung kecil. Ukuran seperti itu membuat orang gemetar kagum. Dalam hal panjang, Raja Harimau berkepala hijau akan menjadi bayi dibandingkan dengannya. Namun bagian yang paling menakutkan adalah sepasang sayap hitam legam di punggung harimau, yang memungkinkannya untuk terbang. Hong, pohon-pohon akan hancur berkeping-keping kemanapun harimau gigi pedang bersayap 2 pergi. Pedang bersayap 2 gigi harimau. Binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatan di sekitar peringkat ke-8 dari jalan bela diri. Pria berpakaian abu-abu itu gemetar ketakutan. Aura binatang mematikan tingkat tinggi akan membuat seseorang gemetar dalam rasa hormat. Kaki Zhao Feng gemetar tak terbendung. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya di bawah aura menakutkan. Mengaum. Raungan keras datang dari harimau gigi pedang bersayap 2 yang sekarang menerkam ke arah macan tutul darah bergaris perak dan pria berbaju abu-abu itu. Bantu aku, pria berpakaian abu-abu itu mencoba melawan. Retakan. The Two-Winged Sword-Tip Tiger membuka mulutnya dan menelan seluruh Silver Striped Blood Tiger. Adegan itu membuat hati Zhao Feng menjadi dingin. Zhao Feng bahkan merasa bahwa harimau gigi pedang bersayap 2 mengetahui keberadaannya. Setelah harimau gigi pedang bersayap 2 memakan macan tutul darah bergaris perak, matanya yang berwarna ungu darah dengan santai melihat ke arah tempat persembunyian Zhao Feng. Apa? Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi dingin. Ketika binatang buas yang mematikan mencapai tingkat tinggi, itu tidak bisa diremehkan. Pernahkah Anda melihat harimau dengan sayap sebesar gunung kecil? Lari, lari cepat jika saya tidak lari, tidak akan ada kesempatan lagi. Zhao Feng memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Di bawah tekanan menakutkan Zhao Feng menuangkan semua energinya ke mata kirinya. Mata kiri membantunya menjadi tenang kembali. Itu juga melepaskan desisan panas yang menyebar merata ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasa ketakutannya berkurang. Lari, tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia berlari menuju sudut mati. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan aura mematikan menimpanya. Retakan, sebuah teriakan datang dari belakang. Macan tutul darah bergaris perak lainnya juga telah mati. Dalam sekejap, harimau gigi pedang bersayap 2 telah membunuh 2 binatang mematikan dari peringkat ke-5 puncak. Hanya ada pria berbaju abu-abu yang tersisa. Lari, pria berpakaian abu-abu berlari ke arah lain dengan putus asa. The Two-Winged Sword-Tip Tiger perlahan mengunyah makanan di mulutnya sebelum dia perlahan dan dengan santai mengejar pria berbaju abu-abu itu. Meskipun Tiger gigi pedang bersayap 2 berjalan lambat, jarak antara keduanya menjadi lebih pendek. Pria berbaju abu-abu memiliki keterampilan kecepatan peringkat tinggi yang telah dia latih ke tingkat tinggi, dan di bawah keputusasaan, kecepatannya lebih cepat bahkan dari Zhao Feng hingga setengahnya. Di sisi lain,
Kecepatan Zhao Feng juga meledak di bawah perasaan putus asa. Feri terapung ringan miliknya sekarang bahkan lebih mulus. Kultivasi saya telah mencapai puncak peringkat keempat. Meskipun Zhao Feng merasakan peningkatan kultivasinya, dia tidak merasakan kebahagiaan apapun darinya. Karena indera dua Winged Sword-Tip Tiger sangat kuat. Bahkan jika seseorang berlari sejauh 10 mil, dia masih akan ditemukan. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari belakang. Potongan bulan surgawi. Pria berpakaian abu-abu menggunakan serangan terakhirnya mengetahui bahwa dia akan mati. Kekuatan pedang itu telah mencapai level puncak. Tidak hanya itu, kultivasi pria itu telah menembus ke peringkat ke-6. Sua, bila keputusasaan itu, yang bisa membunuh hampir semua pembudidaya dari peringkat ke-6, mengenai tubuh harimau gigi pedang bersayap 2. Mengaum, pedang gigi harimau bersayap 2 membuka mulutnya dan menelan pria berbaju abu-abu dan seluruh senjatanya. Adapun potongan bulan surgawi yang menghancurkan itu, meninggalkan bekas darah setengah inci pada harimau gigi pedang bersayap 2. Untuk makhluk sebesar itu, serangan semacam ini tidak lebih dari sebuah gelitik. Saat pria berpakaian abu-abu itu meninggal, Zhao Feng merasa dirinya diselimuti kematian. Tujuan berikutnya dari pedang gigi harimau bersayap 2 adalah dia. Untung masih ada celah di antara mereka, dan harimau itu hanya mengejarnya perlahan. Harimau gigi pedang bersayap 2 juga memakan beberapa binatang buas dan mematikan saat mengejarnya. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa karena harimau itu penuh, itu akan membiarkannya pergi. Namun, harimau gigi pedang bersayap 2 sepertinya sedang bermain dengannya, perlahan tapi pasti mengejar di belakang. Bajingan ini, Zhao Feng bersumpah sambil menggunakan mata kirinya untuk menemukan rute untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah sungai kecil muncul di sisi kirinya. Itu mengarah ke ngarai. Zhao Feng menemukan bahwa ada gua yang dalam 10 mil ke dalam ngarai. Pedang gigi harimau bersayap 2 tidak akan bisa masuk ke dalam gua itu. Zhao Feng segera mengubah arah dan berlari menuju sungai. Teng, teng, teng. Kaki Zhao Feng dengan ringan menginjak di atas air saat dia menyeberangi sungai. Dia telah melatih Li Floating Ferry ke tingkat sedemikian rupa sehingga berjalan di atas air tidak sulit sama sekali. Pedang gigi harimau bersayap 2 tiba-tiba mengepakkan sayapnya saat menerkam ke arah Zhao Feng. Lari. Zhao Feng berlari lurus menuju gua. Harimau itu secara teknis bukan binatang terbang sehingga kecepatan terbangnya tidak cepat. Menambah fakta bahwa itu penuh, itu tidak bisa terbang secepat itu. Namun itu masih mengejar Zhao Feng. Gua itu semakin dekat dan dekat. 10 mil, 9 mil, 8 mil, sama seperti 1-2 mil tersisa, Zhao Feng merasakan aura dingin dan gelap. Aura datang dari dalam ngarai. Suara aneh itu menyebabkan hati Zhao Feng bergetar. Harimau di belakangnya juga ragu-ragu. Jelas bahwa itu juga waspada. Panjang. Tiba-tiba, getaran keras datang dari dalam ngarai. Seekor ular piton berwarna merah darah, panjangnya puluhan meter, keluar dari dalam gua. Aura piton ini tidak lebih lemah dari harimau. Tubuh Zhao Feng membeku. Ada ular piton di depan dan harimau di belakang. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Beruntung perhatian ular piton pertama kali terpikat oleh pedang gigi harimau bersayap 2. Kedua makhluk itu saling berhadapan. Harimau bersayap 2 meraung di udara, seolah menunjukkan dominasinya. Piton merah darah itu mendesis ke belakang. Ini adalah wilayahnya. Adapun Zhao Feng, orang lemah ini diabaikan. Setelah saling berhadapan sebentar, harimau gigi pedang bersayap 2 akhirnya kehilangan kesabaran dan menerkam ke arah ular piton merah darah. Piton melompat lurus ke arah harimau. Segera, 2 binatang buas yang mematikan itu saling bertarung. Di mana mereka bertarung, tanah bergetar. Zhao Feng dengan hati-hati menyembunyikan auranya saat dia perlahan bergerak menuju gua. Mengaum. Tiba-tiba kedua binatang itu mulai saling menggigit. Adegan berdarah membuat jantung Zhao Feng melompat. Beberapa waktu kemudian, gerakan kedua binatang itu akhirnya menjadi semakin kecil. Setengah jam kemudian, ada keheningan yang mati di dalam ngarai. Zhao Feng menghela napas panjang saat dia perlahan bergerak menuju tubuh 2 binatang mematikan itu. Dia juga telah mengkonfirmasi bahwa kedua binatang itu mati dengan mata kirinya. Zhao Feng menghela nafas saat dia tiba di depan binatang kecil seukuran gunung. Dia tidak bisa membawa mereka kembali bersamanya ke Sun Feather City. Tiba-tiba cahaya dingin menarik perhatiannya. Zhao Feng membungkuk dan mengeluarkan pisau melengkung dari mayat harimau. Bilah melengkung ini adalah senjata pria abu-abu itu. Itu sangat tajam. Mengaum. Binatang buas dan binatang buas yang mematikan di dekatnya mulai melolong. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk memindai area tersebut dan langsung terkejut. Ada lebih dari 30 binatang buas di peringkat ke-6 dari jalan bela diri yang mendekat. Tidak baik, mayat dari 2 binatang mematikan tingkat tinggi ini pasti telah menarik binatang lain. Zhao Feng segera mengambil bilah melengkung dan berlari menuju gua piton merah darah.
Saat Zhao Feng memasuki gua, dia langsung merasa kedinginan. Saat dia masuk lebih dalam, area di dalam gua meningkat. Ada beberapa binatang buas dan binatang buas yang mematikan di dalam gua, tetapi mereka semua lemah. Karena dia bisa melihat mereka dari jauh, dia menggunakan busur peraknya untuk mengambilnya. Ketika mereka sudah dekat, dia akan menggunakan pedang barunya yang melengkung. Bilahnya akan dengan mudah mengiris binatang buas yang mematikan itu. Segera, dinding batu merah darah muncul dan di bawah dinding batu merah, ada kolam merah darah. Dari waktu ke waktu, ada gelembung-gelembung yang bermunculan di permukaan kolam. Zhao Feng tidak tahu apa cairan merah itu, tapi dia merasa auranya mirip dengan ular piton. Tanaman darah, rumput roh darah, batu bambu darah, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Zhao Feng tertawa saat matanya tertuju pada batu merah. Beberapa obat berharga tumbuh di dinding batu dan yang tertua telah mencapai 1000 tahun. Karena Zhao Feng pernah memakan sumber daya berusia 2 dan 300 tahun, dia jelas tahu nilai dari obat-obatan ini. Sebuah tanaman darah berusia 500 tahun yang normal bernilai 20.000 atau lebih. Adapun tanaman darah dan rumput roh darah lebih dari 1000 tahun, tidak ada stok di Sun Feather City. Zhao Feng secara kasar menghitung bahwa ada sekitar 20.300 tahun tanaman, lebih dari 10.500 tahun tanaman dan 3.000 tahun tanaman. Tanaman berusia 500 tahun sangat bagus untuk seniman bela diri normal. Adapun tanaman berumur 1000 tahun, mereka bahkan jarang untuk pembudidaya peringkat ke-6 dan master bela diri peringkat 7 dan lebih tinggi. Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ketika seseorang tidak mati, pasti ada keberuntungan yang menghampiri Anda. Zhao Feng berada dalam situasi hidup mati, tapi dia selamat. Dan dalam keputusasaan, dia datang ke tanah keberuntungan ini. Saat Zhao Feng berjalan menuju dinding batu merah, dia tidak langsung memetik tanaman berharga itu. Penglihatannya terfokus pada kolam merah. Ada beberapa kulit mati ular piton tergeletak di samping kolam. Adapun cairan, itu mengalir dari dinding batu. Agar dinding batu merah menumbuhkan bahan berharga seperti itu, dapat dilihat bahwa cairan itu jelas tidak normal. Zhao Feng menatap dengan penuh semangat. Dia dengan hati-hati membungkuk dan menyentuh cairan merah itu. Tiba-tiba, ada lompatan dari mata kirinya. Efek cairan merah darah bahkan lebih baik daripada bubuk penguat tubuh. Besar, kolam merah darah adalah sumber di mana dinding batu mampu menumbuhkan sumber daya langka seperti itu. Celepuk, Zhao Feng segera melompat ke dalam kolam. Gulugu, Zhao Feng merasakan energi panas dan pedas memasuki pori-porinya. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kesenangan. Energi dari kolam ini jauh lebih kuat daripada bedak penguat tubuh yang aku beli. Zhao Feng mengedarkan teknik pernapasan penyeberangan udara dan teknik dinding logam secara bersamaan. Cairan berwarna merah darah itu sangat misterius. Itu tidak hanya bisa membantu memperkuat tubuh seseorang, itu juga bisa meningkatkan kekuatan batin seseorang. Waktu mengalir. Di bawah bantuan cairan, Zhao Feng merasakan tingkat teknik pernapasan penyeberangan udara dan teknik dinding logamnya meningkat secara dramatis. Namun, lebih dari 70% energi telah diserap oleh tulang, darah, dan kulitnya. Sekitar setengah hari kemudian, Zhao Feng merasa teknik dinding logamnya akhirnya berkembang dari puncak tingkat kedua ke tingkat ketiga. Pada saat itu, dia merasa kulitnya sekuat perunggu dan tulangnya bahkan lebih keras. Teknik dinding logam telah mencapai tingkat ketiga. Pertahananku berlipat ganda dan kekuatanku meningkat 150 hingga 200 kek. Zhao Feng sangat puas. Jika teknik dinding logam dikonsolidasikan sepenuhnya pada tingkat ketiga, tubuhnya bisa menghadapi pedang dan pedang secara langsung. Setelah mencapai tingkat ketiga, Zhao Feng beristirahat selama beberapa jam lagi di cairan merah. Pada saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat keempat dan kekuatan batinnya mendekati peringkat kelima. Dalam situasi hidup dan mati di Sky Cloud Forest sebelumnya, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat keempat. Bahkan pria berbaju abu-abu itu telah mencapai peringkat keenam sebelum dia meninggal. Sepertinya potensi seseorang dapat tergali dengan baik ketika mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Setelah teknik dinding logam sepenuhnya terkonsolidasi, dia melompat keluar dari kolam dan berjalan ke pintu masuk gua. Roar Kongrar, binatang buas yang mematikan dan binatang buas yang lebih kuat saling membunuh untuk mayat dua binatang mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia memikirkan nilai dari binatang mematikan tingkat tinggi. Mereka bernilai lebih dari 20 kali lipat dari harga binatang mematikan tingkat rendah. Tapi binatang buas dan binatang buas yang mematikan ini bisa memakan mayat dari dua binatang mematikan tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Zhao Feng takut menghadapi begitu banyak binatang, jadi dia mundur kembali ke kolam. Aku hanya akan berlatih sedikit lagi di sini. Zhao Feng berbaring di kolam darah dan mulai berkultivasi lagi. Penggunaan kolam berwarna merah darah sangat membantu. Begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali.
Setengah hari kemudian, kultivasi Zhao Feng dan kekuatan batin keduanya sangat dekat dengan peringkat kelima dari jalan bela diri. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau telah mencapai 4 kaki 9. Aku bisa mencoba menerobos ke peringkat kelima segera. Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mulai melakukan tinju naga marah. Tinju naga marah sudah dilatih ke tingkat max. Sekarang, kekuatan beberapa gerakan telah melampaui batas aslinya. Dari sudut pandang yang berbeda, dapat dikatakan bahwa ini adalah seni bela diri baru sekarang. Zhao Feng merasa seperti terbakar. Teng, Zhao Feng mengambil tanaman darah berusia 500 tahun dari dinding batu merah. Ketika seorang seniman bela diri yang normal mencapai puncak peringkat, mereka tidak bisa menerobos ke peringkat berikutnya segera. Ini karena ada masalah yang disebut bottleneck. Maksud Zhao Feng menggunakan tanaman darah adalah untuk membuka kemacetan ini. Tanaman darah 500 tahun memiliki lebih banyak energi dibandingkan dengan tanaman darah berusia 300 tahun. Saat Zhao Feng memakannya, dia segera merasakan energi mengalir dengan kacau ke seluruh tubuhnya. Dia segera mengedarkan teknik pernapasan penyeberangan udara untuk menyerap energi. Suatu hari dan satu malam kemudian, Zhao Feng merasakan darahnya bercampur dengan kekuatan batinnya. Dia merasakan semakin banyak utas kekuatan batin terbentuk. Jumlah kekuatan batin yang saya miliki hampir 2 kali lipat sejak saya berhasil menembus peringkat kelima. Atribut tubuhku jelas telah meningkat juga. Zhao Feng bisa melihat perubahan di seluruh tubuhnya dengan mata kirinya. Segera, dia mengkonsolidasikan wilayahnya dan menyerap sisa-sisa obat. Menambahkan kekuatan batin ke dalam teknik pernapasan penyeberangan udara, kecepatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan keseluruhan Zhao Feng telah mengalami perubahan dramatis karena terobosan. Jika dia bertemu dengan pria berpakaian abu-abu sekarang, dia yakin dia bisa bertarung dan menang. Kultivasi adalah kekuatan dasar. Saat kekuatan dasar meningkat, kekuatan batin, kecepatan, dan keterampilan akan memiliki lebih banyak kekuatan. Setelah seharian berkonsolidasi, Zhao Feng sekali lagi kembali ke pintu masuk gua. Mengaum. Jeritan menusuk datang dari dalam ngarai. Zhao Feng tidak bisa menahan diri dari gemetar. Itu adalah, ekspresinya berubah. Di dalam ngarai, Azure Hyena sepanjang 7 hingga 8 meter berdiri di dalamnya. Hyena melepaskan aura mematikannya dan itu membuat semua binatang buas dan mematikan dalam radius 10 mil meringkuk ketakutan. Jelas bahwa Azure Hyena juga merupakan binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari piton merah darah atau harimau gigi pedang bersayap 2. Hyena segera melihat Zhao Feng begitu dia keluar dari gua dan seperti angin itu langsung menerkam ke arahnya. Kecepatan apa? Murid Zhao Feng berkontraksi saat dia mengaktifkan kekuatan batinnya dan mundur kembali ke dalam gua. Hong! Gua mulai bergetar saat Hyena menabrak pintu masuk. Gelombang kejut menyebabkan Zhao Feng mengerang kesakitan. Binatang buas tingkat tinggi. Kekuatan apa? Karena dia telah mengedarkan kekuatan batinnya dan dia telah mencapai level ketiga teknik dinding logam, dia tidak terluka. Jika itu adalah seorang kultivator dari peringkat keempat dari jalan bela diri, gelombang kejut saja bisa hampir membunuh mereka. Peng! Azure Hyena berulang kali menyerang pintu masuk. Zhao Feng merasa seperti gunung bergetar. Itu bagus bahwa pintu masuknya cukup keras. Namun, pintu masuknya kecil dibandingkan dengan Azure Hyena dan setelah beberapa serangan, pintu masuk malah mulai runtuh. Ledakan! Pintu masuknya hancur. Wajah Zhao Feng menjadi hitam. Setelah beberapa getaran lagi, Azure Hyena meninggalkan pintu masuk. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan auranya. Setelah piton merah darah mati, sekarang ini adalah wilayah Hyena. Bahkan jika Zhao Feng berhasil menggali di luar, dia masih harus menghadapi musuh yang kuat. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk kembali ke kedalaman gua. Gua itu masih memiliki binatang kecil dan binatang buas yang bisa digunakan untuk makanan. Celepuk. Zhao Feng melompat kembali ke kolam berwarna merah darah dan dia mulai berkonsentrasi untuk melatih teknik dinding logam lagi. Cairan merah memiliki manfaat yang besar bagi tubuh. Zhao Feng merasa tubuhnya mengalami perubahan halus. Pah! Pah! Pukulan di dalam mata kirinya melepaskan desisan panas ke seluruh tubuhnya, yang membuat penyerapannya terhadap cairan merah meningkat. 1 jam 2 jam 3 jam. Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi semakin keras. Setengah hari 1 hari 2 hari. Akhirnya, setelah 2 hari, Zhao Feng mencapai level keempat teknik dinding logam. 3 tingkat pertama adalah dasar dari teknik dinding logam. Setiap level setelah itu akan memberi kultivator peningkatan kekuatan yang besar. Setelah seni bela diri tubuh ini dilatih ke tingkat keempat, tubuh kultivator sekuat dinding logam dan tidak bisa ditembus. Ini berarti bahwa Zhao Feng bisa melawan Xin Fei sendirian dengan tubuhnya dan sebagian besar pembudidaya dari peringkat keempat dan kelima tidak bisa menyakitinya. Tingkat keempat teknik dinding logam tidak hanya memperkuat kulit, tetapi juga memperkuat tulang dengan membentuknya di dalam,
yang berarti bahwa kekuatan pembudidaya jauh melampaui orang lain dengan peringkat yang sama. Zhao Feng merasa bahwa perubahan di dalam tubuhnya sangat jelas. Tanpa menggunakan kekuatan batin, setiap gerakan dan tindakannya akan tetap mengandung kekuatan yang tak terbendung. Saya dapat dengan mudah mengalahkan pembudidaya peringkat keempat hanya dengan tubuh saya. Aku bahkan bisa melawan beberapa ranker kelima. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya menyadari kehebatan keterampilan bela diri tubuh. Jika dia pertama kali melatih teknik dinding logam ke tingkat keempat, dia tidak akan kesulitan melawan ketiga pembunuh itu. Teng! Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mengkonsolidasikan fondasinya. Kemudian, dia merangkak menuju pintu masuk. Pintu masuk telah sepenuhnya diblokir oleh batu-batu yang jatuh. Namun, Zhao Feng masih bisa melihat pemandangan di luar melalui celah. Itu masih belum pergi. Zhao Feng mengerutkan alisnya. Azure Hyena berbaring di dalam ngarai, tidur. Zhao Feng tidak berani membuat gerakan mencurigakan. Yang dia lakukan hanyalah memindahkan beberapa batu yang lebih kecil ke samping. Tepat pada saat ini, Azure Hyena melolong. Zhao Feng merasa tidak berdaya saat dia kembali ke gua. Menjadi binatang mematikan tingkat tinggi, Azure Hyena memiliki akal yang ekstrim. Mencoba untuk menggertak itu tidak mudah. Masih ada 2 hari lagi sampai turnamen utama dimulai. Zhao Feng sedikit diperparah saat dia berendam di dalam kolam. Dia tidak bisa dengan paksa menerobos. Kekuatan Azure Hyena berada di peringkat ke-8 dari jalur bela diri. Setiap pembudidaya di bawah peringkat ke-7 akan langsung terbunuh. Setiap 3 peringkat adalah perbedaan besar. Misalnya, seorang kultivator di puncak peringkat ke-6 akan dengan mudah kalah dari seorang kultivator yang telah mencapai peringkat ke-7, dalam keadaan yang sama. Keterampilan Del Hyena adalah seorang master bela diri karena telah mencapai peringkat ke-8. Bahkan beberapa tetua sekte tidak bisa mengalahkannya. Zhao Feng memutuskan bahwa jika dia tidak bisa keluar, dia harus berkultivasi. Berbaring di kolam, dia mengedarkan teknik pernapasan penyeberangan udara dan teknik dinding logam lagi. Meskipun cairan merah masih sangat membantu teknik dinding logam, peningkatannya sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Teknik dinding logam Zhao Feng telah meningkat pesat lagi, meskipun tidak mencapai tingkat ke-5. Selama periode itu, dia telah memakan tanaman darah berusia 500 tahun dan batu bambu darah berusia 500 tahun. Zhao Feng kemudian memakan rumput roh darah dan merasakan kekuatan batinnya memurnikan menjadi kualitas yang lebih tinggi. Dengan bantuan tanaman darah dan kolam merah, tingkat kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat ke-5, itu tidak lebih lemah dari Zhao Han. Penggunaan batu bambu darah bahkan lebih membantu. Ini membantu mengeluarkan racun dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan begitu banyak sumber daya berharga, ada beberapa racun di dalam tubuhnya dan dia memiliki beberapa luka internal kecil. Tetapi setelah menggunakan rebung darah, dia merasakan dirinya mengeluarkan cairan hitam kental beberapa kali, yang membantunya menghilangkan racun dan dia merasakan luka dalam sembuh. Pada saat ini, kekuatan batin Zhao Feng berada di puncak peringkat ke-5 dan kultivasinya juga mendekati puncak peringkat ke-5. Teknik dinding logamnya hampir mencapai puncak level ke-4. Tapi dia tidak merasa senang sama sekali. Hari ini adalah awal dari turnamen utama. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia masih terjebak di dalam gua dan dia tidak bisa keluar. Waktu yang sama, kota bulu matahari, Sekte Zhao. Semua murid dalam elit telah muncul. Tempat pertama Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han. Semua jenius telah tiba. Kenapa dia belum datang? Mata indah Zhao Yufei mengamati sekeliling tempat itu, tapi dia tidak bisa melihat Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya mencapai peringkat ke-4 dari jalur bela diri setelah setengah bulan. Ini termasuk bantuan teknik pernapasan penyeberangan udara dan sumber daya berharga. Di atas panggung, ada 50 kursi yang diatur dalam 5 baris. Di kursi duduk 50 murid batin. 50 kursi mewakili 50 tempat murid batiniah. 3 pemilik kursi pertama adalah 3 murid teratas dari Sekte Zhao. Mereka semua setidaknya telah mencapai peringkat ke-5 dari jalur bela diri. Dengan melihat aura mereka, dapat dilihat bahwa Zhao Qi dan Zhao Han sama-sama baru saja mencapai peringkat ke-5. Adapun murid nomor 1 Zhao Linlong, dia tidak pernah membuka matanya sejak awal, membuatnya semakin misterius. Dia tidak pernah membuka matanya untuk menonton perkelahian. Mengapa bukan murid luar teratas Zhao Feng di sini? Ya, saya mendengar bahwa dia mengalahkan seorang kultivator peringkat ke-4 hanya menggunakan kekuatan seniman bela diri setengah langkah. Para murid sekte berdiskusi. Hanya sejumlah kecil orang dari tingkat tinggi Sekte Zhao yang menyadari bahwa Zhao Feng tidak ada di sini. Di atas panggung. Jika dia ada di sini dan setidaknya peringkat ke-4 dari jalur bela diri, dia akan dapat mencapai 5 besar tanpa masalah, seorang lelaki tua berjanggut putih bergumam pada dirinya sendiri.
Orang tua berjanggut putih ini adalah hakim utama dari kontes murid luar, orang yang telah memblokir serangan Zhao Tianjian. Hari ini dia juga salah satu dari 2 juri utama turnamen utama. Jika dia bisa tiba, maka matahari pasti datang dari selatan. Mata Zhao Tianjian berkilat tajam, tapi kemudian dia berpikir dengan curiga tapi mengapa elang abu-abu, yang mengambil misi, belum melapor kembali. Di dalam Sky Cloud Forest, di dalam gua. Zhao Feng berpegang teguh pada harapan terakhir. Waktu berlalu perlahan. Dia yakin bahwa turnamen utama sekarang telah dimulai. Dengan Azure Eye Hyena yang menjaga di luar, Zhao Feng tidak berani melakukan gerakan gegabah. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengolah teknik dinding logam dan teknik pernapasan persimpangan udara. Hari lain berlalu dalam sekejap. Teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat keempat. Kekuatan batinnya telah mencapai batas peringkat kelima. Bahkan kultivasinya perlahan menuju puncak peringkat kelima. 1 hari telah berlalu dari awal turnamen utama. Zhao Feng tidak punya harapan lagi. Meskipun turnamen murid dalam itu penting, itu tidak sepenting hidupnya sendiri. Selanjutnya, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu takut pada siapapun ketika dia kembali ke sekte. Mengaum. Dari dalam ngarai terdengar teriakan. Zhao Feng segera melompat keluar dari kolam. Suara itu jelas berasal dari Azure Eye Hyena. Aku akan pergi dan memeriksanya. Zhao Feng menggunakan Li Floating Ferry dan tiba di pintu masuk gua. Melalui celah-celah, dia melihat pemandangan dari ngarai. Dari sisi lain ngarai, beberapa manusia muncul. Manusia. Zhao Feng pertama senang, lalu suasana hatinya turun lagi. Hanya master bela diri yang bisa menghadapi binatang mematikan tingkat tinggi. Mata kiri Zhao Feng melihat bahwa 3 mil jauhnya dari gua, ada 2 pria dan 1 wanita. Usia mereka sekitar 17 atau 18 tahun, yang tertua sekitar 20 tahun. Dengan usia mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi master bela diri. Dalam pikiran Zhao Feng, para tetua sekte semuanya telah mencapai 70 atau 80. Tapi Hyena tampaknya waspada terhadap orang-orang. Ketiga orang itu semuanya mengenakan pakaian yang sama, sepertinya ada dari faksi yang sama. Karena jarak mereka 3 atau 4 mil, Zhao Feng tidak bisa mendengar suara mereka karena telinganya tidak bias seperti matanya. Pada saat ini, pemuda di depan berkata dengan lemah, bajingan ini tampaknya memiliki kecerdasan. Tidak ada tantangan sama sekali. Pemuda lainnya berkata dengan jijik. Serahkan padaku, kata gadis itu. Tentu, adik perempuan Yuan. Keterampilan tempur Anda yang sebenarnya terlalu lemah, Anda bahkan tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Kata pemuda di depan. Jika Zhao Feng bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia akan terkejut. Segera, dia melihat gadis itu berjalan menuju binatang mematikan tingkat tinggi. Azure Eye Hyena menerkam ke arah gadis itu. Ya Tuhan, Zhao Feng tercengang. Gadis itu akan mati. Mata kiri Zhao Feng didorong secara maksimal. Seluruh dunia melambat puluhan kali. Merusak. Gadis dalam penglihatannya melayang. Tangan gioknya dengan ringan menyapu udara dan cahaya berwarna biru terbentuk di tangannya, dan kemudian terbang ke kepala hiena. Kulit Azure Eye Hyena yang lebih keras dari logam dengan mudah diiris terbuka. Hyena berteriak saat kepalanya meledak. Mayat itu jatuh ke tanah. Zhao Feng terkejut. Mata kirinya masih bengkak. Di dalam dimensi gelap gulita matanya, lampu hijau terbelah menjadi 2 sosok. Salah satunya adalah Hyena, sementara yang lain adalah gadis itu. Kedua sosok itu saling mendekat. Gadis itu melambai hanya melambaikan tangannya. Serangannya mengandung wawasan yang terlalu dalam untuk dipahami Zhao Feng dan membunuh Hyena dalam satu pukulan. Adegan di benaknya diputar ulang, Zhao Feng berdiri linglung seolah-olah dia sedang kesurupan. Dia begitu terkonsentrasi sehingga dia bahkan tidak memperhatikan ketiga orang itu pergi. Adik perempuan Yuan, meskipun lawanmu sangat lemah, kekuatan gerakan itu tidak buruk. Pemuda di depan memuji. Ketika Zhao Feng membuka matanya, tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam ngarai, hanya mayat dari Azure Eye Hyena. Semua yang terjadi seperti mimpi. Tetapi jika dia membuka mata kirinya, adegan gadis yang membunuh binatang mematikan tingkat tinggi itu akan diputar ulang. 35. Dari mana orang-orang itu? Zhao Feng berpikir bahwa semuanya tidak nyata. Tanpa diduga, mata kirinya telah membuka kemampuan baru, ia bisa mengingat setiap adegan yang dilihatnya dan memutarnya kembali dengan sempurna. Jika Zhao Feng bersedia, dia bisa membuka adegan dan mencoba untuk mendapatkan beberapa wawasan. Dia tahu bahwa pengetahuannya tentang dunia luar terbatas. Benua bunga Azure memiliki banyak negara yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Sky Cloud Forest saja yang melewati lebih dari 10 negara. Sun Feather City hanyalah sebuah kota kecil di dalam sebuah negara. Mendapatkan kembali ketenangannya, Zhao Feng segera berubah bahagia. Sekarang Hyena sudah mati, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Aku harus pergi dengan cepat.
Zhao Feng merasa cemas saat memikirkan turnamen utama. Pintu masuk gua terhalang oleh bebatuan. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka jalan. Peng, batuan yang lebih kecil beratnya hanya sekitar 150 kek. Hanya dengan tubuhnya saja, dia bisa menghancurkan bebatuan. Jika dia menambahkan kekuatan batin ke dalamnya, batu-batu itu akan hancur. Ketika Zhao Feng bertemu dengan batu yang lebih besar, dia mulai mendorongnya ke samping. Pemeringkat kelima yang normal memiliki kekuatan 750 kek dengan menggunakan tubuh mereka sendiri. Karena Zhao Feng telah melatih teknik dinding logam ke tingkat keempat, dia memiliki setidaknya 1250 kek kekuatan, 500 lebih banyak dari apa yang dimiliki oleh para pembudidaya normal dari peringkat kelima. Jelas, penggunaan utama teknik dinding logam adalah untuk membantu meningkatkan pertahanan seseorang dan bukan meningkatkan kekuatan seseorang. Zhao Feng akhirnya membuka jalan dalam waktu setengah jam. Namun, dia tidak segera pergi. Masih ada beberapa sumber daya berharga yang tersisa di dinding batu merah. Rah! Mengaum. Pada saat ini, beberapa binatang buas dan binatang buas yang mematikan mulai berteriak. Tubuh binatang mematikan tingkat tinggi akan menarik lebih banyak binatang buas. Setelah melalui ini untuk pertama kalinya, Zhao Feng segera meningkatkan kecepatannya. Seperti roket, dia terbang ke dinding batu dan mengambil beberapa tanaman. Hanya ada satu tujuan baginya untuk mengambil 3 tanaman berumur 1000 tahun. Tanaman darah 1000 tahun, rumput roh darah 1000 tahun, dan batu bambu darah 1000 tahun. Dia punya banyak alasan mengapa dia melakukan ini. Pertama, dia bisa menghemat waktu. Ada banyak binatang berkumpul. Kedua, meskipun tanaman berumur 300-500 tahun itu berharga, Zhao Feng sudah memakan banyak dari mereka, jadi efeknya tidak begitu jelas baginya. Cheng, dia tidak berani berhenti setelah dia mengambil tanaman. Memasuki ngarai, sudah ada 7 atau 8 binatang mematikan yang saling bertarung. Ada juga 30 binatang buas yang kuat di sini, semuanya memiliki kekuatan peringkat keempat. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk menghindari binatang buas dan langsung menuju ke sungai. Meskipun dia mencoba menghindari binatang buas, masih ada beberapa binatang buas dan mematikan yang datang untuknya. Kamu mencari kematian. Zhao Feng berteriak saat telapak tangannya mengenai binatang mematikan tingkat rendah. Gila, tulang-tulang binatang mematikan tingkat rendah itu langsung hancur. Serangannya ini adalah otot murni, tidak sedikit kekuatan batin yang digunakan. Binatang mematikan tingkat rendah itu sedikit lebih kuat dari Raja Harimau berkepala hijau yang pertama kali dia temui ketika dia datang ke hutan awan langit. Membunuh binatang itu dalam satu pukulan menyebabkan binatang buas lainnya berhamburan ketakutan dan menurut ingatannya, Zhao Feng kembali ke jalan dia datang. Dalam perjalanan, dia kembali bertemu banyak binatang buas yang mematikan. Ini karena mayat binatang mematikan tingkat tinggi itu menarik terlalu banyak binatang lain. Tinju logam berapi. Zhao Feng berteriak saat cahaya hijau samar keluar dari tinjunya. Tinju itu mengenai binatang mematikan tingkat rendah yang kekuatannya sama dengan seorang kultivator peringkat kelima. Di bawah satu pukulan ini, binatang mematikan tingkat rendah itu organnya hancur. Dengan menggunakan rumput roh darah, kolam merah darah, kekuatan batinnya jauh lebih kuat daripada kekuatan batin orang lain. Ketika dia sepenuhnya mengedarkan teknik pernapasan persimpangan udara, dia bisa langsung membunuh seorang kultivator dengan peringkat yang sama. 1 jam kemudian, Zhao Feng akhirnya mencapai tepi luar dari Sky Cloud Forest dan bergegas kembali menuju Sun Feather City. Saya mendengar bahwa turnamen utama Sekte Zhao akan segera berakhir. Turnamen utama dibagi menjadi tantangan peringkat dan tantangan spot, dari 100 orang hanya 50 yang akan menjadi murid batin. Yang terakhir harus selesai sekarang. Saya sangat sedih saya tidak bisa menontonnya. Dalam perjalanan dia mendengar beberapa informasi tentang apa yang sedang terjadi. Setelah dia kembali ke Sekte, dia tidak segera pergi ke tempat di mana turnamen utama diadakan, sebaliknya dia terlebih dahulu kembali ke rumah dan menyingkirkan 3 tanaman berumur 1000 tahun. Segera, dia mengganti pakaiannya lalu bergegas keluar pintu. Zhao Feng menggunakan teknik udara persembunyiannya untuk menunjukkan bahwa kultivasinya hanya berada di peringkat keempat puncak. Adapun kekuatan batinnya, itu terbukti berada di peringkat kelima. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Zhao Feng segera tiba di tempat itu dengan menggunakan Li Floating Ferry. Pada saat ini, turnamen tampaknya berada di tahap kedua. Setelah 1 hari pertempuran sengit, tantangan spot telah berakhir dan 50 murid dalam telah diputuskan. Tantangan peringkat akan menjadi yang berikutnya. 50 dari kalian yang tersisa akan menantang satu sama lain untuk mengetahui peringkat keseluruhan dan menurut peringkat kalian, hadiah akan diberikan. Suara yang kuat dan tua bergema. Di tengah situs, ada arena. Di seberang arena, ada sebuah panggung. Ada 50 kursi di atas panggung dan di setiap kursi duduk 1 orang, mewakili seorang murid batiniah. Chapter pertama Spot Challenge adalah ketika 50 murid luar menantang 50 murid dalam, untuk mencoba dan mendapatkan tempat murid dalam.
Zhao Feng memindai dan menemukan bahwa dari murid luar, Zhao Yufei, Zhao Yue dan Zhao Guang semuanya telah mencapai 50 teratas. Namun, peringkat mereka semua ada di 10 terakhir. Hanya Zhao Yufei yang mencapai 20 teratas. Jelas, ini adalah peringkat spot calenge, dan bukan peringkat sebenarnya. Aku masih datang terlambat. Zhao Feng menggunakan kartu identitasnya dan melewati pos pemeriksaan. Ini Zhao Feng. Ini dia, murid luar teratas. Zhao Feng segera menarik perhatian orang banyak. Hakim, apakah saya masih bisa berpartisipasi? Zhao Feng berkata sambil terengah-engah. Tidak peduli siapa kamu tidak dapat bergabung karena putaran pertama turnamen telah berakhir. Kata Hakim. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng membutuhkan perhatian khusus. Itu dia. Mata Hakim utama berjanggut putih berbinar. Dia adalah juri utama dari kontes murid luar dan telah melihat Zhao Feng mendominasinya. Mendengar kata-kata Hakim, Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak terlalu tertarik karena hanya ada 2 hingga 3 orang yang menjadi lawannya. Tapi Zhao Feng masih tertarik dengan hadiahnya. Jika seseorang mencapai 3 besar, mereka bisa pergi ke perpustakaan seni bela diri dan memilih keterampilan peringkat puncak. Tunggu, suara itu datang dari juri utama. Hakim utama, apa maksudmu? Hakim yang mengorganisir merasa ragu. Anak ini dengan mudah mendominasi kontes murid luar dan mendapat yang pertama. Pemahaman dan potensinya tidak terukur. Saya pikir kami bisa memberinya kesempatan. Pria tua berjanggut putih itu berkata. Zhao Feng melihat dengan penuh rasa terima kasih ke arahnya. Dia telah membantunya lebih dari sekali. Saya menentang. Suara dingin terdengar dari sudut yang berlawanan. Orang itu adalah Zhao Tianjian. Setiap negara memiliki aturannya sendiri. Bagaimana aturan bisa diubah untuk satu orang? Jika mereka datang terlambat untuk turnamen utama, maka jelas bahwa dia mengabaikan peraturan. Zhao Tianjian berkata dengan benar. Zhao Feng merasa sakit. Dia terlambat karena Zhao Tianjian telah mengirim pembunuh untuk mengejarnya. Sekarang, Zhao Tianjian menghentikannya memasuki turnamen. Kamu benar. Zhao Tianjian benar. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti dia melalui pintu belakang. Anak ini bisa menunggu turnamen berikutnya 3 tahun kemudian. Banyak orang memandang Zhao Feng dengan bangga. Para petinggi sekte Zhao mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kontes tahun ini sangat penting. Tidak hanya beberapa tetua yang tiba bahkan kepala sekte Zhao Tianchang ada di sini. Sudut pandang mereka berbeda dibandingkan dengan orang lain. Mereka lebih suka membesarkan lebih banyak jenius daripada peduli dengan aturan. Bagaimana pendapat kedua juri utama? Kepala sekte Zhao Tianchang berkata tanpa ekspresi. Ada 3 orang yang memiliki kekuatan paling besar di turnamen utama kepala sekte dan 2 juri utama. Saya mendukung Zhao Feng. Lebih baik untuk sekte jika kita memiliki lebih banyak jenius. Hakim utama berjanggut putih berkata. Segera, semua orang menoleh untuk melihat hakim utama lainnya. Hakim lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Zhao Feng melihat bahwa orang ini akrab. Dia kemudian segera menyadari bahwa orang ini adalah orang yang menjaga perpustakaan seni bela diri terakhir kali. Pria tua berjubah putih itu juga melihat Zhao Feng dan berkata dalam-dalam saya juga mendukung Zhao Feng. Kerumunan bergerak. Kedua juri utama telah memutuskan untuk mendukung Zhao Feng. 2 dari 3 orang yang memiliki kekuatan paling besar di sini telah memutuskan untuk membantu Zhao Feng. Bahkan kepala sekte tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhao Tianjian berubah menjadi hijau. Oke, kami akan bertindak seperti yang dikatakan 2 juri utama dan mengizinkan Zhao Feng untuk berpartisipasi. Kepala sekte Zhao Tianchang menatap Zhao Feng dengan menarik. Dengan kepala sekte dan 2 hakim utama setuju, tidak ada yang berani menentang mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng merasa memiliki sektenya. Zhao Tianjian gemetar karena marah. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng bisa kembali hidup-hidup. Elang abu-abu telah gagal. Dengan kekuatan elang abu-abu, bagaimana mungkin dia gagal? Zhao Feng. Hakim berkata saya akan menjelaskan aturannya kepada Anda sekarang. Ya, Zhao Feng mendengarkan dengan intimama. Orang-orang saling menantang di turnamen ini. Babak pertama spot calenge adalah ketika 50 murid luar menantang 50 murid dalam. Jika mereka menang, mereka mengambil tempat murid batiniah. Setiap murid luar memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Jika mereka kehilangan ketiga tantangan maka mereka akan tetap menjadi murid luar. Oleh karena itu, sebelum murid luar menantang siapapun, pertama-tama mereka harus memperkirakan kekuatan mereka sendiri dan memilih murid dalam yang lebih lemah. Zhao Feng, karena kamu terlambat, kamu hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang seseorang. Ucap hakim dengan tegas. 1 kesempatan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saya mengerti. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menjadi murid batiniah. Kecuali Zhao Feng terbelakang dan memilih seseorang seperti Zhao Linlong, dia akan menang. Jelas,
Zhao Feng akan melakukan itu dan langsung menantang orang terkuat. Sekarang kamu bisa memilih satu orang. Jika Anda menang, Anda bisa mengambil tempat mereka. Hakim memperingatkan. Oke, Zhao Feng melompat ke atas panggung dan mengamati 50 orang. 50 orang, 50 kursi semua diatur dalam urutan. Urutan dari kiri ke kanan adalah Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin. Baris pertama dari 10 mewakili 10 murid batin teratas. Di kursi ketujuh dari baris kedua, Zhao Feng melihat Zhao Yufei. Zhao Yufei menatapnya dan tersenyum lembut. Keduanya bertetangga dan cukup akrab satu sama lain. Zhao Yue, Zhao Yijian, Zhao Gan, Zhao Guang berada di antara peringkat 40 dan 50. Selain Zhao Feng, hanya ada 5 orang lain yang telah menjadi murid batiniah. Siapa yang harus saya tantang? Zhao Feng tersenyum saat dia memeriksa mereka. Zhao Linlong, yang berada di tempat pertama memejamkan mata, seolah-olah dia sedang mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu. Sepertinya turnamen itu tidak ada hubungannya dengan dia. Murid batin teratas bahkan tidak khawatir. Namun, para murid yang berada di peringkat bawah merasa gugup. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah murid luar teratas. Dia bisa dengan mudah mencapai 10 besar dengan kekuatannya. Baris kedua kursi ke-6 mata Zhao Feng tertuju pada orang di sebelah kanan Zhao Yufei. Nomor 16 Zhao Fei, silakan keluar, kata hakim. Zhao Fei berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki kultivasi peringkat ketiga puncak, tetapi auranya tidak lebih lemah dari kultivator peringkat keempat. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah mencapai peringkat keempat. Zhao Fei dengan tenang berjalan di atas panggung. Zhao Fei ini cukup kuat. Dengan blok metal body miliknya, dia mengalahkan 2 seniman bela diri semu. Zhao Feng mungkin tidak maju dengan mulus. Dalam hal menang, Zhao Feng jelas memiliki peluang lebih tinggi. Tapi kekuatan lawannya juga tidak lemah, jadi itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Palem pasir logam. Zhao Fei hanya menggunakan seni bela diri tingkat menengah. Kerusakannya lebih tinggi dari kebanyakan seni bela diri peringkat tinggi. Ini karena telah dilatih ke tingkat puncak. Zhao Feng sedikit tergerak. Pada kontes murid luar, hanya dia yang melatih seni bela diri tingkat menengah ke tingkat tinggi. Masalahnya adalah, metal sen palem milik Zhao Fei melengkapi blok metal body miliknya. Oleh karena itu, telapak tangan ini bisa mengalahkan pedang mengalir es milik Zhao Yijian. Kekuatan Zhao Fei tidak lebih lemah dari seniman bela diri setengah langkah sekarang. Beberapa murid batin mengangguk setuju. Tinju logam berapi. Zhao Feng dengan santai melemparkan pukulan. Dia menggunakan seni bela diri peringkat inti. Tidak hanya itu, dia tidak menambahkan kekuatan batin ke dalamnya. Adegan ini menyebabkan banyak orang terkejut. Tidak menggunakan kekuatan batin berarti dia tidak memiliki keuntungan. Nak, jangan mencoba menjadi keren. Zhao Fei menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan blok metal body dan metal sen palem secara maksimal. Awalnya dia tidak berpikir bahwa dia akan mengalahkan Zhao Feng, dia hanya bisa berdebat sedikit. Tapi karena lawannya sangat arogan. Di atas panggung, kedua sosok itu saling mendekat dan kepalan tangan serta telapak tangan saling memukul. Merusak. Zhao Fei memiliki wajah urgensi dan kebahagiaan tapi kenyataan itu kejam. Begitu telapak tangannya mengenai tinju, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mematikan lengannya. Zhao Fei mulai berkeringat. Dia merasa bahwa Zhao Feng sekuat banteng. Zhao Fei bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dan dia dikirim terbang. Satu gerakan. Yang dibutuhkan Zhao Feng untuk mengalahkan Zhao Fei hanyalah satu gerakan. Meskipun tidak mengherankan bahwa Zhao Feng akan menang dalam satu gerakan tidak dapat diprediksi. Dia menang dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti dan dia tidak menggunakan kekuatan batin. Zhao Feng telah mempelajari seni bela diri tubuh peringkat tinggi. Zhao Feng, tantangan berhasil. Anda berada di peringkat ke-16 untuk saat ini. Adapun Zhao Fei, Anda memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang, hakim menyatakan. Setelah mengalahkan Zhao Fei, Zhao Feng berjalan dengan tenang menuju kursi ke-6 dari baris kedua. Di sebelah kirinya adalah Zhao Yufei. Teknik dinding logam Anda telah mencapai setidaknya tingkat ketiga. Zhao Yufei berkata sedikit terkejut. Zhao Feng telah mempelajari keterampilan ini dari kakeknya. Menurut pengetahuannya, teknik dinding logam sangat sulit untuk dilatih. Kakeknya mengatakan bahwa Zhao Feng hanya akan bisa melatihnya ke tingkat kedua secara maksimal. Tapi dari penampilan Zhao Feng, teknik dinding logamnya telah mencapai setidaknya level ketiga. Ya, Zhao Feng tersenyum. Teknik dinding logamnya telah mencapai puncak level keempat. Ada perbedaan besar antara level ketiga dan keempat. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya saat melawan Zhao Fei. Di atas panggung, pertempuran berlanjut. Menurut aturan, Zhao Fei memiliki kesempatan lain untuk menantang seseorang. Segera, Zhao Fei berhasil mengalahkan seseorang dan berada di peringkat 26.
Turnamen ditunda sejak Zhao Feng masuk di tengah jalan. Karena ada 50 tempat untuk murid batin dan ada 51 orang, satu orang dieliminasi. Zhao Feng dan 5 murid luar lainnya telah menjadi murid dalam. Spot Calenge telah selesai, juri menghela nafas dan mulai menyatakan awal ronde berikutnya. Mereka melanjutkan ke turnamen ranking. Menurut berita sebelumnya, 20, 10 dan 3 teratas memiliki hadiah yang berbeda. Terutama 3 besar, mereka bisa memilih seni bela diri peringkat puncak. Disinilah Zhao Feng secara khusus tergerak. Sudah jelas bahwa persaingan akan sangat sengit. Juga, peringkat murid dalam memutuskan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Semua pemuda di sini berusia 18 tahun ke bawah, dan mereka memiliki keinginan untuk menang. Turnamen peringkat putaran kedua berarti Anda semua memiliki 3 peluang untuk menantang seseorang. Jika kamu gagal maka peluangmu berkurang 1, kata juri. Aturannya sangat jelas. Orang yang berperingkat di belakang akan menantang yang berperingkat lebih tinggi. Jika mereka menang, mereka akan menggantikan peringkat lawan. Setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Jika mereka berhasil, mereka masih memiliki 3 peluang, tetapi jika gagal, peluang mereka berkurang 1. Dipahami. 50 orang menganggukkan kepala. Peringkat terakhir menantang yang lain terlebih dahulu. Ini pertama kali dimulai dengan peringkat 50. Namun, bagi mereka yang berada di bawah, mereka sudah sangat senang menjadi murid batiniah dan mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai 20 besar. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menantang orang lain antara peringkat 40 dan 50. Bahkan jika ada, mereka hanya ingin pamer dan mereka memenangkan peringkat yang lebih tinggi bahkan jika mereka tidak mendapatkan hadiah apapun. 40-39-38. Peringkat beringsut lebih dekat dan lebih dekat. Ketika mencapai tempat ke-20 hingga ke-30, pertempuran menjadi semakin sengit. Orang-orang seperti Zhao Yue, Zhao Yijian semuanya mencapai 30 teratas. Zhao Yijian mencapai ke-12 dan Zhao Yue telah mencapai ke-15. Secara keseluruhan, 20 murid batin teratas memiliki kekuatan seniman bela diri. Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama seniman bela diri sejati sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Ada kurang dari 10 murid yang telah mencapai peringkat keempat dari jalur bela diri. Setelah 20 besar dikonfirmasi, mereka mulai bersaing untuk 10 besar. Segera, giliran Zhao Yufei untuk menantang seseorang. Zhao Feng akan menantang seseorang setelah giliran Zhao Yufei. Ada banyak 10 murid dalam yang belum mencapai peringkat keempat dari jalur bela diri. Zhao Yufei memutuskan untuk menantang nomor 6 dan dia memenangkan pertandingannya dengan mudah. Setelah mencapai 10 besar, Zhao Yufei melepaskan kesempatannya untuk terus menantang seseorang. Dengan cara ini, dia masih bisa menyelamatkan 2 peluangnya untuk 2 ronde berikutnya. Nomor 16 Zhao Feng, giliranmu. Pada saat ini, hakim menyatakan. Akhirnya giliran Zhao Feng. Menjadi murid luar teratas, siapa yang akan dia tantang? 6 teratas semuanya mencapai peringkat keempat. Zhao Linlong telah mencapai puncak peringkat kelima, sedikit lebih baik dari Zhao Feng. Di bawah harapan orang banyak, Zhao Feng perlahan berkata lulus. Apa, lulus? Melepaskan kesempatan Anda untuk menantang seseorang di babak ini berarti Anda hanya memiliki 2 kesempatan tersisa untuk menantang seseorang. Hakim berkata, terkejut. Namun, aturan mengatakan bahwa penantang bisa melepaskan kesempatan mereka jika mereka mau. Zhao Feng jelas memiliki rencananya ketika dia melewati gilirannya. Golnya adalah 3 besar. Ini hanya yang pertama dari 3 ronde, dia tidak membutuhkan semua orang untuk mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Kedua, dia pertama-tama ingin memahami kekuatan sebenarnya dari Zhao Linlong. Zhao Feng tidak berani memandang rendah 3 teratas karena mereka semua telah mencapai peringkat kelima. Anda berpikir bahwa karena Anda menyerahkan kesempatan Anda, saya tidak punya waktu di sekitar itu. Zhao Han, yang berada di peringkat ketiga, memandang mengejek ke arah Zhao Feng. Zhao Feng juga merasakan permusuhannya. Sebelum turnamen, Zhao Han pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mematahkan lengannya, seperti yang dilakukan Zhao Feng pada Zhao Yijian. Setelah 10 hari, kultivasi Zhao Han sepenuhnya stabil, dan dia bisa mengendalikan kekuatan batinnya. Nomor 15-14-13. Para penantang menjadi lebih kuat. Persaingan untuk 10 besar sangat ketat, tetapi terutama difokuskan pada tempat ke-7 hingga ke-10. Ini karena 6 lainnya semuanya telah mencapai peringkat keempat atau lebih tinggi, tempat mereka stabil. Segera, 10 besar diputuskan. Sekarang, orang-orang fokus pada 5 besar dan bahkan 3 besar. Saya ingin menantang nomor 4, Zhao Qin. Pemuda berpakaian biru itu berkata sambil memegang tombaknya. Kesan yang Zhao Qin berikan kepada Zhao Feng adalah lembut, tenang dan tenang. Zhao Tun, kamu baru saja mencapai peringkat keempat belum lama ini dan kamu sudah menantangku. Zhao Qin samar-samar tersenyum. Gaya bertarungnya mirip dengan sikapnya.
Dia menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan dan spesialisasinya adalah kecepatan. Kamu satu-satunya yang bisa aku tantang di 5 besar. Mari kita bertarung dengan baik. Zhao Tun menari dengan tombaknya. Ini hanyalah awal dari turnamen peringkat dan 2 seniman bela diri sejati sudah bertarung. Setelah kusut untuk waktu yang lama, Zhao Qin keluar sebagai pemenang. Bagaimanapun, dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan keterampilannya dilatih ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Zhao Tun kalah, peringkatnya tetap sama. Zhao Qin merasa tidak berdaya saat dia memindai 3 teratas. 3 teratas terlalu kuat, semuanya telah mencapai peringkat kelima. Tapi menyerah begitu saja bukanlah gayanya. Zhao Qin akhirnya membuat keputusan saya memilih untuk menantang nomor 2, Zhao Qi. Zhao Qi baru saja mencapai peringkat kelima juga, tapi kekuatan batinnya tidak sekuat Zhao Han. Haha, Anda tahu Anda masih akan kehilangan Zhao Qin, jadi mengapa repot-repot? Zhao Qi dengan malas melompat ke atas panggung. Keduanya berhadapan. Zhao Feng akhirnya bisa melihat kekuatan dari 3 besar sekarang. Jari awan biru. Zhao Qin perlahan mengangkat jarinya. Sebuah cahaya biru samar datang dari jari. Itu tampak lemah dan rapuh, namun, masih melayang di udara. Keterampilan jari miliknya ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Dia telah melatihnya ke tingkat tinggi dan dia mengerti bagaimana menggunakannya dengan sangat baik. Kerusakan dari skillnya tidak buruk. Energi difokuskan pada satu titik. Ini mengandung kelembutan air dan kekerasan es. Zhao Feng menganalisis saat dia melihat dengan mata kirinya. Meskipun Ice Flowing Sword milik Zhao Yijian dan Blue Cloud Finger milik Zhao Qin sama-sama merupakan seni bela diri tingkat tinggi yang telah mencapai level tinggi, damage yang mereka berikan tidak sebanding. Ai, kamu hanya meningkat sebanyak ini. Suara malas Zhao Qi terdengar. Suah. Tubuh Zhao Qi berubah menjadi bayangan saat dia menghindari serangan Zhao Qin. Tidak baik, dia masih meremehkan kekuatan Zhao Qi. Keterampilan gerakan Zhao Qi telah mencapai level tinggi. Para murid berseru. Tinju langit melolong. Zhao Qi muncul di belakang Zhao Qin dan meninjunya. Tinjunya ditutupi cahaya merah terang. Ketika bergerak di udara, itu menyebabkan suara yang mirip dengan kilat. Hanya kepalan tangan yang bergerak di udara menyebabkan gendang telinga beberapa murid batin bergetar. Sungguh keterampilan tinju yang menghancurkan. Keterampilan ini sangat dekat dengan seni bela diri peringkat puncak, itu tidak lebih buruk dari teknik dinding logam saya. Zhao Feng sedikit terkejut. Awan biru terbang. Zhao Qin berteriak saat dia menerima pukulan itu. Segera, dia dikirim terbang dan dia batuk darah saat dia mendarat di tanah. Hanya satu pukulan yang melukai Zhao Qin. Beruntung dia menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan, pembudidaya lainnya akan langsung dikalahkan. Itu baru pemanasan. Zhao Qi berkata dengan acuh tak acuh dan menyerang lagi. Penampilannya membuat semua murid waspada terhadapnya. Keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan batin peringkat tinggi, keterampilan tubuh peringkat tinggi. Keterampilan Zhao Qi ditampilkan. Meskipun dia telah mempelajari banyak keterampilan yang berbeda, kebanyakan dari mereka telah mencapai tingkat tinggi. Bahkan skill tubuhnya telah mencapai level keempat, artinya dia mampu melawan pedang dan pedang dengan tubuhnya sendiri. Tidak ada kekurangan yang jelas. Howling Skyfish miliknya mematikan. Zhao Feng berpikir, dia adalah lawan yang tangguh. Tidak heran dia memandangnya dengan jijik pada kontes murid luar. Zhao Feng tidak akan mampu bertahan melalui 3 gerakan saat itu. Di atas panggung, Zhao Qi hanya mempermainkan Zhao Qin. Setelah bertukar sekitar 20 pukulan, Zhao Qin sudah terengah-engah dan menyerah. Zhao Qin tahu bahwa dia hanya bisa bertahan selama 20 langkah karena Zhao Qi bersikap lunak padanya. Jika Zhao Qi mencoba yang terbaik, dia bisa menang di bawah 3 langkah. Tidak seorang pun dari Anda memiliki hak untuk menantang 3 besar. Zhao Qi berkata sambil dengan santai melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng segera merasa bahwa pikirannya terbaca. Bagaimana dia tahu bahwa Zhao Feng akan menantang 3 besar? Dari situasi sekarang, tempat keempat Zhao Qin, tempat kelima Zhao Tun, dan tempat keenam Zhao Yufei tampaknya tidak memiliki niat untuk mencoba menantang 3 besar. Setelah giliran Zhao Qin, giliran Zhao Han. Zhao Han, Zhan Han. Banyak orang bersorak pada Zhao Han karena dia adalah pesaing untuk menjadi yang pertama. Turnamen sekarang telah mencapai klimaks. Bahkan Zhao Qi memiliki ekspresi serius ketika melihat Zhao Han. Hanya tempat pertama Zhao Linlong memiliki wajah tanpa ekspresi. Mata Zhao Han melewati antara Zhao Qi dan Zhao Linlong. Dia berada di peringkat ketiga, dan hanya ada 2 orang di depannya. Zhao Linlong, atau Zhao Qi. Murid-murid itu penuh harap. Ini akan menjadi pertandingan yang intens jika Zhao Han memilih Zhao Linlong atau Zhao Qi. Namun, kenyataannya berbeda. Setelah mata Zhao Han melewati Zhao Linlong dan Zhao Qi, dia mulai melihat ke baris kedua. Murid-murid dari baris kedua gemetar ketakutan. Baris pertama adalah 10 murid teratas. Baris kedua adalah murid ke-11 hingga ke-20. Saya ingin menantang,
Kursi ke-6 dari baris kedua. Suara dingin Zhao Han bergema. Kursi ke-6 dari baris kedua. Zhao Han tidak menantang 2 teratas, bahkan 10 besar, tetapi 20 teratas. Kursi ke-6 dari baris kedua. Siapa orang menyebalkan sial itu? Perhatian orang banyak beralih ke tempat itu. Saya, Zhao Feng tercengang. Ya, Zhao Han menantangnya. Zhao Han, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Hakim mengerutkan alisnya. Orang-orang yang berperingkat lebih tinggi akan kehilangan tempat mereka jika kalah dari seseorang dengan peringkat lebih rendah. Dan bahkan jika Anda menang, tidak ada manfaat yang diperoleh. Menurut aturan, mereka yang berpangkat lebih tinggi bisa menantang mereka yang berpangkat lebih rendah. Tapi tidak ada yang akan melakukannya karena tidak ada manfaat. Sebaliknya, seseorang akan kehilangan salah satu peluang menantang mereka. Ya, mata pembunuh Zhao Han terkunci pada Zhao Feng. Beberapa murid memiliki pandangan pengertian. Banyak dari mereka tahu bahwa Zhao Han adalah sepupu Zhao Yijian dan hubungan mereka cukup baik. Di tempat ke-12, Zhao Yijian segera menatap Zhao Han dengan penuh rasa syukur. Zhao Feng, apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk melawanku? Zhao Han mengejek. Apa yang harus ditakuti? Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia melompat ke atas panggung. Meskipun dia tahu dia harus melawan Zhao Han, dia tidak mengira akan secepat ini. Pertama-tama aku akan mematahkan lengannya, lalu aku akan menantang Zhao Linlong. Zhao Han berencana. Zhao Han menantang Zhao Feng. Sudah jelas, dia membalas dendam untuk sepupunya. Meskipun Zhao Feng kuat, dia masih bukan tandingan Zhao Han. Banyak murid yang bersimpati atau menyombongkan diri. Meskipun Zhao Feng adalah murid luar teratas dan dia adalah seorang seniman bela diri sejati, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Zhao Han. Dua jenius seni bela diri sejati berhadapan. Salah satunya adalah raja murid luar, sementara yang lain adalah murid dalam tingkat atas. Para penonton mulai tenang. Meskipun hasil akhir tidak akan berubah, ini tetap merupakan pertandingan yang menarik. Kekuatan batin yang dingin mulai mengalir keluar dari Zhao Han. Itu menyebabkan seluruh arena menjadi semakin dingin. Meskipun Zhao Feng masih beberapa meter jauhnya, dia merasa anggota tubuhnya mulai membeku. Ini bukan imajinasinya, rasa dingin itu benar-benar ada. Sumbernya berasal dari elemen kekuatan batin Zhao Han. Kekuatan batin yang sangat kuat. Dengan itu mengandung unsur es, kekuatan batinnya lebih kuat daripada kebanyakan peringkat kelima puncak lainnya. Generasi yang lebih tua dari Sekte Zhao berseru. Dengan tepat, kekuatan batin Zhao Han sangat kuat. Menggunakan keuntungan ini, dia telah mengalahkan murid batin terkuat ketiga dari keluarga Xin Xin Tong dalam satu gerakan. Kekuatannya sudah tercetak di hati mereka. Sekarang Zhao Han telah mendapatkan kendali atas kekuatan batinnya yang kacau sepenuhnya, dia bahkan lebih menakutkan. Zhao Han menemukan pecahan kristal misterius beberapa bulan yang lalu, memungkinkan kekuatan batinnya berkembang secara eksponensial. Seorang lelaki tua tersenyum. Tidak heran kekuatan batinnya begitu kuat. Benua bunga azure penuh dengan barang dan tempat misterius. Seperti yang telah ada selama ribuan tahun, ada banyak makam dan barang-barang aneh yang dapat langsung membantu pembudidaya beruntung yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya berubah menjadi pembudidaya yang kuat. Jelas, Zhao Han adalah orang yang beruntung, karena dia bisa mendapatkan pecahan kristal misterius. Dia telah dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya selama 6 bulan terakhir dan memiliki hak untuk bersaing untuk murid batin teratas. Zhao Feng, aku akan membiarkanmu memiliki 3 gerakan. Zhao Han memandang rendah Zhao Feng. Dinginnya suaranya tampaknya melengkapi kekuatan batinnya yang dingin dengan sempurna. 3 gerakan. Kerumunan tidak berpikir dia sombong. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa ini benar-benar dapat diterima. Bagaimanapun, peringkat Zhao Han jauh melebihi peringkat Zhao Feng. Dari memberi Zhao Feng 3 gerakan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia telah menggertak yang lemah. Hahaha 3 jurus. Zhao Han, apakah Anda pengecut seperti itu? Tanda tanya. Saya bisa memberi Anda 10 gerakan. Zhao Feng tertawa keras dan berkata mengejek ke arah Zhao Han. 10 gerakan. Kerumunan memandang Zhao Feng seperti dia adalah monster. Zhao Feng tidak menolak kesempatan untuk memiliki 3 gerakan saja, dia bahkan memberi Zhao Han 10 gerakan untuk menyerang terlebih dahulu. Kerumunan segera menjadi tenang kembali setelah sedikit diskusi. Dia pasti bercanda. Jelas sekali. Beberapa menggelengkan kepala. Lagi pula dia akan kalah, jadi memberi Zhao Han 10 gerakan tidak masalah. 10 gerakan. Wajah Zhao Han memucat. Menekan amarahnya, dia dengan pahit meludahkan kamu mencari kematian. Begitu dia selesai, kedua bahunya memancarkan aura sedingin es. 48 murid batin terbatuk karena kedinginan. Lapisan tipis es putih perak muncul di telapak tangan Zhao Han saat terbang ke arah Zhao Feng. Kekuatan telapak tangan ini dapat dengan mudah menghancurkan siapapun dari peringkat keempat atau lebih rendah. Langkah pertama, teriak Zhao Feng.
Dia tidak menyerang. Dia mulai mengedarkan teknik pernapasan penyeberangan udara dan teknik dinding logam untuk melindungi tubuhnya. Kedua sosok itu bentrok bersama. Meskipun tangan Zhao Han mengenai Zhao Feng, yang terakhir memutar tubuhnya menjauh, dan berhasil memblokir serangan itu. Dalam interval itu, kekuatan batin kedua orang itu bentrok. Teng, teng, teng. Salah satu tokoh didorong mundur. Apa yang terjadi? Para murid kaget, karena yang didorong mundur adalah Zhao Han. Zhao Han memantapkan dirinya setelah didorong mundur. Wajahnya pucat karena marah. Perasaan mati rasa datang dari lengannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan. Ketika Zhao Han dan Xin Tong berdebat 10 hari yang lalu, teknik tubuh Zhao Feng tidak cukup dekat untuk mengancamnya. Namun, hari ini, teknik tubuh Zhao Feng bahkan lebih kuat dari Xin Tong. Hehe, kamu bukan satu-satunya yang membaik. Zhao Feng tersenyum saat dia melepaskan kekuatan batinnya. Kekuatan batinnya telah menembus peringkat keempat dan mencapai peringkat kelima. Poin utamanya adalah bahwa kekuatan batin Zhao Feng berada di bawah kendali penuh, tidak seperti Zhao Han, yang kekuatan batinnya menekan orang lain dalam kuantitas daripada kualitas. Kekuatan batin dari peringkat kelima. Kultivasi Zhao Feng hanya di puncak peringkat keempat, tetapi kekuatan batinnya sudah mencapai peringkat kelima. Teknik penguatan tubuhnya sangat kuat. Itu jauh melebihi yang digunakan murid sekte itu. Hakim berjanggut putih itu tersenyum. Keputusannya untuk mendukung Zhao Feng benar. Dia masih memiliki aura sumber daya budidaya yang tersisa. Sepertinya dia cukup beruntung. Kepala Sekte Zhao Tianchang berkata sambil melihat ke arah Zhao Feng. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri, aku hanya menggunakan 50% dari kekuatanku saat itu. Zhao Han mengubah rasa malunya menjadi kemarahan. Telapak salju dingin. Zhao Han bangkit dan perlahan mendorong telapak tangannya. Telapak tangan itu tampak lambat, namun, itu memadatkan kekuatan batinnya ke titik yang sangat padat. Sebelum serangan tiba, rasa dingin sudah membekukan darah lawan. Langkah kedua, Zhao Feng tetap di tempatnya berdiri dan sekali lagi, mengedarkan teknik dinding logam dan teknik pernapasan lintas udara untuk memblokir serangan Zhao Han. Ledakan. Ada ledakan keras saat sosok-sosok itu saling mencegat. Gelombang kejut menyapu semuanya dalam radius 5 meter. Zhao Han mundur kembali sekali lagi. Lengannya hampir mati rasa lagi. Setelah menangkis Zhao Han, Zhao Feng merasakan kekuatan batin yang dingin mengalir ke tubuhnya. Tetapi setelah teknik dinding logam mencapai level keempat, tubuhnya tidak hanya sekuat logam, tetapi juga meningkatkan ketahanan yang dia miliki terhadap kekuatan dalam. Tidak hanya itu, kultivasi Zhao Feng yang sebenarnya berada di peringkat kelima. Ini tidak mungkin. Wajah Zhao Han berubah kejam dan melompat dengan marah ke arah Zhao Feng. Namun, Zhao Feng seperti dinding logam, tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa marah dia menyerang, Zhao Feng dari waktu ke waktu menangkisnya. Pembelaannya mungkin yang terbaik dari murid-murid dalam. Murid Sekte Zhao Linglung. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Setiap kali Zhao Feng memblokir sebuah gerakan, dia akan memberitahu Zhao Han berapa banyak gerakan yang telah dia gunakan. Zhao Feng hanya bertahan sejak awal pertandingan. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar akan membiarkan Zhao Han memiliki 10 gerakan? Sepertinya begitu. Sudah 5 langkah dan dia belum menyerang. Bisikan melewati kerumunan. Di atas panggung, Zhao Yijian peringkat 12 berwajah pucat mengapa seperti ini. Kapan dia menjadi begitu kuat? Kenapa bukan aku? Bukan saja dia tidak mati, dia menjadi lebih kuat. Wajah Zhao Tianjian menjadi hijau. Dia telah membayar seseorang untuk membunuh Zhao Feng. Tidak hanya mereka gagal, mereka membiarkan kekuatan Zhao Feng meningkat lebih banyak lagi. Pertahanannya berada di level dinding logam. Bahkan kekuatan batin melemah melawannya. Ini berarti teknik dinding logamnya setidaknya berada di level keempat. Wajah Zhao Yufei penuh kejutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Teknik dinding logam Zhao Feng diberikan olehnya. Dia jelas tahu betapa sulitnya melatih keterampilan ini. Gerakan kelima, gerakan keenam, gerakan ketujuh. Serangan Zhao Han menjadi semakin gila. Pada akhirnya, bibirnya mulai mengeluarkan darah dari seberapa keras dia menggigitnya. Namun, setiap kali dia menyerang, Zhao Feng tidak pernah terluka. Sebaliknya, mundur itu melukai dirinya sendiri. Langkah ke-9, gerakan ke-10, suara Zhao Feng tiba-tiba menjadi keras. Zhao Han. 10 gerakan telah selesai. Kekuatanmu mengecewakanku. Suaranya seperti mimpi buruk. 10 gerakan telah selesai. Zhao Feng menyatakan yang sebenarnya. Jika saya membiarkan Anda memiliki 10 gerakan, maka Anda akan memiliki 10 gerakan. Adegan ini menyebabkan para murid dan tetua menjadi sangat terganggu. Sekarang, setelah 10 gerakan selesai, Zhao Feng tidak akan bertahan lagi. Tinju naga marah. Warna hijau muncul di telapak tangan Zhao Feng. Tinju naga marah yang dia gunakan sekarang hampir melampaui tinju naga marah yang asli.
Tinju kasual mengambang kebetulan mengenai cacat pada tubuh Zhao Han. Wah! Zhao Han meludahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Pada saat ini, dia telah kehilangan semua kewarasan dan dia bertarung lebih gila lagi. Tetapi semakin dia menjadi gila, semakin banyak kekurangan yang muncul. Di mata Zhao Feng, lawannya hanyalah seorang anak kecil yang mengacungkan tongkat. Ketika Zhao Han tenang, Zhao Feng berpikir bahwa dia setara dengan Zhao Qi, murid batin nomor 2. Tetapi dengan dia menjadi gila, dia sekarang bukan ancaman sama sekali. Aku tidak percaya, kalah. Setelah dipukuli satu demi satu, Zhao Han sekarang hanya menggunakan kekuatan murni, tidak ada keterampilan yang terlibat. Segera, Zhao Feng menghindari salah satu serangan Zhao Han dan dalam interval jeda, Zhao Feng mendaratkan tendangan di perut Zhao Han. Peng! Zhao Han terbang mundur puluhan meter dan mendarat terlebih dahulu. Saya tidak percaya. Zhao Han mencoba bangkit kembali. Hakim, mengapa Anda belum mengatakan bahwa dia kalah? Zhao Feng bertanya. Hakim akhirnya pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat berteriak Zhao Han, tantangan gagal. Yang tertantang sekarang akan mengambil tempat ketiga. Bibir Zhao Feng melengkung membentuk senyuman. Tujuannya untuk mencapai 3 murid batin teratas sekarang tercapai. Seiring dengan pengumuman hakim, orang-orang kembali dari linglung. Hasilnya tidak terduga. Menjadi kuda hitam, Zhao Feng terus mendominasi lawan-lawannya dan menciptakan keajaiban. Sekarang dia telah mengalahkan murid batin terkuat ketiga, Zhao Han. Zhao Feng tertawa saat dia duduk di kursi ketiga dari baris pertama. Di sisi kanannya adalah Zhao Qi, yang menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Ketika kontes murid luar telah berakhir, Zhao Qi pergi untuk memeriksa Zhao Feng, tetapi pada saat itu, Zhao Feng benar-benar sampah dibandingkan dengan dia. Setelah Zhao Qi mengalahkan Zhao Qin, dia dengan santai mengatakan bahwa tidak ada yang berhak memperebutkan 3 tempat teratas. Namun, saat ini, Zhao Feng sedang duduk di sebelahnya. 3 teratas adalah Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng. Selanjutnya giliran Zhao Qi untuk menantang seseorang. Zhao Qi dengan malas meregangkan punggungnya dan mendarat di atas panggung. Zhao Qi nomor 2, siapa yang kamu tantang? Hakim tersenyum. Menjadi nomor 2, siapa lagi yang bisa dia tantang? Seketika, mata semua orang beralih ke Zhao Linlong. Sekarang setelah Zhao Qi naik ke atas panggung, tidak ada yang menghalangi pandangannya untuk melihat Zhao Linlong. Zhao Linlong mengenakan jubah emas. Dia memiliki alis hitam tebal, dan aura sedalam laut. Sejak awal turnamen, mata Zhao Linlong tertutup. Bahkan ketika Zhao Feng mengalahkan Zhao Han, dia tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Zhao Linlong, beri aku sedikit wajah. Ayo ke atas panggung. Zhao Qi berkata dengan mengejek. Nomor 1, Zhao Linlong. Hakim memperingatkan. Zhao Linlong perlahan bangkit. Saat dia berdiri, dia berubah menjadi kabur emas. Seketika, dia mendarat di atas panggung. Bagaimana ada begitu banyak Zhao Linlong? Gambaran belakang. Sangat cepat. Kerumunan berseru. Banyak penonton bahkan tidak bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak. Keterampilan gerak kaki macam apa itu? Ini sangat kompleks. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak dengan mata kirinya, dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Zhao Linlong, kita belum bertemu selama setengah tahun. Sepertinya skill step shadow kamu sudah mencapai level puncak. Tidak heran Anda salah satu jenius keempat dari Sun Feather City. Zhao Qi sedikit tergerak. Step shadow adalah seni bela diri peringkat tinggi. Ketenarannya melebihi sebagian besar seni bela diri peringkat tinggi lainnya karena keunggulannya. Tingkat puncak seni bela diri peringkat tinggi. Para murid hanya bisa menyaksikan dengan kagum. Tidak ada jenius kedua dari Sekte Zhao yang bisa melatih seni bela diri peringkat tinggi ke tingkat puncak. Zhao Qi, hanya kamu yang bisa memberiku perlawanan. Hari ini, saya akan menekan kultivasi saya ke peringkat keempat dan berdebat dengan Anda. Zhao Linlong berkata dengan santai. Segera, ekspresi murid lainnya menjadi gelap. Tidak ada seorang pun selain Zhao Qi yang memiliki hak untuk menantangnya. Kata-kata Zhao Linlong menyebabkan banyak orang tidak senang. Bagaimana perasaan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Alis Zhao Feng mengerut lalu segera kembali normal. Sejak dia melihat gadis pemalu menyerang hiena yang kuat di hutan awan langit, Zhao Feng memahami sesuatu selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Dia tegang ke arah luar. Dia ingin menjelajahi dunia luar. Kebencian. Zhao Linlong itu. Duduk di kursi ke-6 dari baris kedua, wajah Zhao Han penuh dengan keengganan. Beberapa saat yang lalu, kultivasinya telah meningkat pesat. Kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat ke-5, mendekati peringkat ke-6. Ini membuatnya sombong dan pesaing untuk murid batin teratas. Dalam hal favoritisme, dia telah melampaui Zhao Qi. Namun, kata-kata Zhao Linlong memukulnya ke neraka. Dan karena dia baru saja kalah dari Zhao Feng, dia tidak punya hak untuk berbicara menentangnya. Pada saat ini, pertempuran dimulai.
Tinju melolong langit. Tinju Zhao Qi mulai bersinar merah. Sky Howling Fist milik Zhao Qi sangat mirip dengan Angry Dragon Fist milik Zhao Feng, tetapi tingkatan seni bela diri berbeda satu tingkat. Dengan Zhao Qi sepenuhnya memanfaatkan Sky Howling Fist, kekuatannya merayap menuju puncak peringkat kelima. Menambahkan pada gerak kakinya, keterampilan dan teknik penguatan tubuh, skala kerusakannya menakutkan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Zhao Qi memang lebih sulit untuk dilawan dibandingkan dengan Zhao Han. Dia hampir tidak memiliki kekurangan, dan serangannya juga kuat. Zhao Feng mengangguk. Zhao Han menekan lawan-lawannya dengan mengalahkan mereka dengan kekuatan batin, tetapi kecepatan dan pertahanannya tidak kuat. Terima pukulanku. Zhao Qi berteriak di atas panggung saat tinjunya menyapu Zhao Linlong. Suah. Sebuah afterimage yang rusak tertinggal. Saat berikutnya, Zhao Linlong muncul tersenyum tipis di sebelah Zhao Qi. Tinju Zhao Qi bahkan tidak menyentuh jubahnya. Yang lebih menakutkan adalah Zhao Linlong hanya berjarak setengah meter darinya. Zhao Qi berkeringat dingin. Saat ini, dia bahkan bisa mencium bau Zhao Linlong. Langkah hujan merokok. Zhao Qi bagaimanapun juga tidak sia-sia. Segera, dia menggunakan keterampilan gerak kaki peringkat tinggi dan mulai bertukar pukulan dengan Zhao Linlong. Segera, kedua sosok itu berdialog. Keduanya menggunakan seni bela diri peringkat tinggi. Alasan mengapa Zhao Linlong mengatakan bahwa Zhao Qi adalah satu-satunya yang bisa melawannya adalah karena Zhao Qi telah belajar banyak seni bela diri tingkat tinggi. Keterampilan tinju peringkat tinggi, keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, teknik penguatan tubuh peringkat tinggi, semua keterampilan ini telah dilatih ke tingkat tinggi. Zhao Qi terus menyerang dengan keterampilan ini. Sekarang momentumnya telah melampaui Zhao Linlong. Meskipun momentumnya telah melampaui Zhao Linlong, Zhao Qi masih terdorong mundur. Setelah bertukar 20 pukulan, Zhao Linlong terus mengalahkan dia dengan budidaya peringkat keempat saja. Aku akan membuatmu kalah dengan rela. Zhao Linlong tersenyum tipis. Dia mengangkat jarinya dan aura biru ungu berputar-putar. Sua, hanya benang kekuatan batin yang mengirimkan aura menakutkan. Jari awan spasial. Jari itu sepertinya membuka lubang di awan. Itu adalah. Zhao Qi mengambil napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan semua kekuatan batinnya untuk melawan jari. Langit melolong melompat guntur. Tinju Zhao Qi bersinar merah api saat menghadap ke jari. Kekuatan tinju ini melebihi keterampilan apapun yang telah digunakan sejauh ini di turnamen. Tapi, meskipun tinjunya tampak kuat, sepertinya itu semut dibandingkan dengan jari biasa Zhao Linlong. Hong, kedua gerakan itu akhirnya bentrok. Zhao Qi segera merasakan cairan tembaga di dalam mulutnya saat dia terlempar ke belakang. Tidak buruk, kamu dapat memblokir seni bela diri peringkat puncak saya. Seorang pemuda berjubah emas muncul dengan tangan di belakang punggungnya. Seni bela diri peringkat puncak. Saya tidak kalah secara tidak adil. Zhao Qi berkata dengan getir saat dia menyerah. Jari awan spasial, seni bela diri peringkat puncak. Kerumunan kaget. Kapan Zhao Linlong mempelajari seni bela diri peringkat puncak? Hehe, Zhao Linlong telah mempelajari 3 gerakan pertama jari awan tata ruang. Itu baru yang pertama. Kepala Sekte Zhao Tianchang berkata dengan bangga. Selamat karena telah menerima anak tiri yang begitu baik. Para tetua datang dan memberi selamat kepada kepala sekte. Zhao Linlong adalah kepala anak tiri sekte. Tidak heran dia bisa belajar seni bela diri peringkat puncak. Tapi masalahnya adalah seni bela diri peringkat puncak biasanya membutuhkan seseorang untuk mencapai peringkat ke-7 dari jalur bela diri untuk memahaminya. Mereka yang bisa mempelajari keterampilan peringkat puncak biasanya adalah master bela diri. Zhao Qi. Tantangan gagal, peringkat tidak berubah. Zhao Linlong. Peringkat tidak berubah. Hakim mengumumkan. Zhao Linlong dan Zhao Qi kembali ke tempat duduk mereka. Kembali ke tempat duduknya, Zhao Linlong tanpa ekspresi dan tidak menantang siapapun. Menurutnya, tidak ada yang tersisa untuk ditantang. Putaran pertama dari kontes yang menantang berakhir. Selanjutnya adalah putaran kedua kontes menantang. Ada total 3 peluang untuk menantang seseorang per orang. Hampir tidak ada penantang di babak kedua. Namun saat sudah nomor 16, giliran Zhao Han, dia langsung menantang nomor 4 Zhao Qin dan menang. Dia melanjutkan dengan menantang Zhao Qi nomor 2 dan Zhao Linlong nomor 1. Hasilnya adalah dia berhasil mengikat Zhao Qi dengan menggunakan kekuatan batinnya. Tetapi ketika dia bertemu Zhao Linlong, Zhao Han dikalahkan dalam 3 langkah. Dia tidak seperti Zhao Qi, yang memiliki pertahanan mutlak, jadi dia bahkan tidak bisa menangkis 3 gerakan Zhao Linlong. Tempat pertama Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Feng, tempat keempat Zhao Han. Mereka adalah 4 murid batin teratas. Tidak ada yang berani menantang mereka. Dari keempatnya, Zhao Linlong memimpin di depan dengan mengalahkan Zhao Qi dan Zhao Han. Hanya Zhao Feng yang tidak bersinggungan dengan Zhao Linlong. Tempat ketiga Zhao Feng, giliranmu untuk menantang seseorang, kata hakim.